وشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwani fid din, ayah bunda kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan dan terlalu banyak karunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita tidak bisa menghitung berapa jumlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kenikmatan yang paling mahal ketika Allah memudahkan kepada kita pintu-pintu kebaikan sebagai bekal untuk akhirat kita. Karena kita semuanya pasti punya misi besar, yaitu misi bagaimana kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan anak-anak yang kita cintai. Pasti kita pengen semuanya berkumpul lagi di surga. Bukan hanya kita berkumpul di dunia, kalau perkumpulan di dunia itu cuma sebentar, tetapi kita punya misi yang besar, bagaimana kita bisa membawa keluarga besar kita ini sampai bisa berkumpul lagi di surga Allah Ta'ala. Dan tidak akan bisa seperti ini kecuali kita itu curahkan semua yang kita miliki untuk meniti di atas misi kita. Maka ketika Anda sebagai orang tua diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk beramal soleh, itu nikmat terbesar. Tetapi jangan sampai kita itu bangga dengan kesalahan kita, kesalahan kita saja. Jangan sampai itu membuat bangga kita. Tetapi hendaknya kesalahan kita itu berimbas kepada keluarga kita, sehingga kita berjuang untuk menjadi orang soleh, tetapi kita juga berjuang untuk menjadikan keluarga kita juga menjadi keluarga yang soleh. Rumah bukan hanya pribadi kita yang soleh, tapi rumah kita harus rumah yang soleh. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat menjadi panutan sebagai imam, sebagai nabi, inni ja'iluka linnasi imama, wa Ibrahim, kami akan menjadikan kamu sebagai imam, panutan manusia. Apakah Nabi Ibrahim itu merasa bangga dengan itu? Belum, karena misinya besar Nabi Ibrahim itu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati, demikian juga wahai Tuhanku, tolong jadikan anak-anak saya juga seperti itu. Anak-anak saya juga harus menjadi pemimpin, anak-anak saya juga harus menjadi panutan. Akhirnya dikabulkan sama Allah Ta'ala, sehingga semua Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim nanti dijuluki dengan julukan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi dan Rasul, karena semua Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh itu, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Bapak, Ibu, kaum muslimin semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita punya misi yang besar, yaitu bagaimana misi kita itu bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita. Oleh karena itu, kalau kita membaca di beberapa ayat Al-Quran, contohnya dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23, sebelumnya Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, bagaimana amal-amal mereka. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden. Ada surga namanya surga Aden, di mana orang-orang yang beriman, orang yang menegakkan sholat, orang yang bayar zakat, orang yang berbuat kebaikan, orang disebutkan sebelumnya ayatnya, yadkhulunaha, mereka nanti akan masuk ke surga itu. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan juga mereka akan dikumpulkan, dimasukkan ke surga bersama-sama bersama orang-orang yang layak masuk surga, dari orang tua mereka, dari istri mereka, dari anak-anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat nanti akan masuk menjemput mereka, menemui mereka dari pintu-pintu, yaitu malaikat akan masuk ke pintu rumah mereka. Setelah itu malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Dan ini, yaitu kenikmatan yang kalian dapatkan ini disebabkan karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, dan itu adalah tempat tinggal yang terbaik.
Demikian juga kalau kita baca surat Ghafir ayat ke-8 atau ayat sebelumnya di dalam ayat ke-7, doa malaikat yang mengangkat singgasana Allah Ta'ala dinamakan dengan Hamalatul Arsh. Doa malaikat-malaikat yang mengangkat singgasana Allah Ta'ala, dan jumlah mereka ada 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang mengangkat singgasana Allah pada hari itu ada 8 malaikat, dinamakan dengan malaikat Hamalatul Arsh. Dan malaikat Hamalatul Arsh itu berarti malaikat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat karena di bawahnya singgasana Allah langsung, sehingga dekat sekali mereka itu. Dan malaikat Hamalatul Arsh ini sering sekali berdoa, mendoakan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat ke-7, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Dan malaikat-malaikat yang mengangkat singgasana Allah dan sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih kepada pujian Allah Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka terus mendoakan pengampunan bagi orang-orang yang beriman. Apa doanya mereka? Masya Allah, doanya luar biasa doa mereka. Doa yang sangat besar sekali doanya malaikat-malaikat pengangkat singgasana Allah Ta'ala ini. Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah meluasi segala sesuatu itu dengan rahmat Engkau dan ilmunya. Faghfir lilladzina tabu, maka ampuni dosa orang-orang yang bertaubat kepada Engkau. Wattaba'u sabilaka, dan berjuang untuk mengikuti jalan Engkau. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari azab neraka jahanam. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tuhanku, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka ketika mereka di dunia. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan kumpulkan mereka bersama orang-orang yang layak masuk surga juga, dari orang tua mereka, dari anak-anak mereka, dari istri mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, wahai Tuhanku, jagalah mereka dari kejelekan. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah, siapa yang Kau jaga dari kejelekan, maka sungguh Engkau telah merahmati dia. Wadzalika huwal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Oleh itu, sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita punya misi yang besar. Misi besar kita bagaimana kita bisa membawa keluarga kita ini sampai bisa berkumpul lagi di surga Allah Ta'ala. Jangan sampai kita hanya berkumpul di dunia. Rugi sekali kalau seandainya kita di dunia bisa berkumpul, tetapi kalau kita meninggal dunia, kita nggak bisa berjumpa kembali. Maka misi besar kita bagaimana kita bisa membawa keluarga ini bisa berkumpul lagi di surga Allah Ta'ala. Tetapi untuk sampai membawa satu gerbong keluarga ini ke surga Allah Ta'ala itu tidak mudah, perjuangan yang berat. Sehingga malaikat tadi mengatakan, ini yang kalian dapatkan bima sobartum, salamun alaikum bima sobartum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, dan ini karena kesabaran kalian. Butuh kesabaran, butuh perjuangan, sehingga kita tidak mudah untuk membawa keluarga kita sampai ke surga Allah Ta'ala. Oleh itu, sudah jamaah yang dihormati Allah Ta'ala, Anda sebagai ayah, Anda sebagai ibu, kita harus memiliki misi bersama. Bagaimana misi kita bawa keluarga ini, misi yang besar itu, keluarga ini itu bagaimana kita bisa berkumpul di surga Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memudahkan misi kita ini, dan Allah mengumpulkan kita di surga Allah Ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai, dari orang tua kita, dari istri kita, anak-anak kita. Dan kita nanti bisa berkumpul dengan orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, dan bersama para sahabat dan ulama-ulama kita. Sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ketika kita punya misi seperti ini, pendidikan tidak bisa dilepaskan. Kita semuanya akan terjun dalam pendidikan. Tetapi yang perlu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, anak kita itu sudah Allah bekali dengan bekal-bekal kebaikan. Sehingga alhamdulillah kita nggak usah menginstal dari awal untuk anak-anak kita. Allah sudah menyiapkan semua. Wa hadainahu najdain, Allah sudah berikan petunjuk. Dua jalan itu sudah ada. Sehingga Allah itu sudah mudahkan semuanya itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman menggambarkan bagaimana tentang manusia ketika diciptakan itu. Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, baik bentuk fisik mereka. Tetapi kalau bentuk fisik itu nggak ada bedanya dengan binatang. Kita punya bentuk fisik yang sempurna, lebih sempurna daripada binatang. Tetapi yang paling hebat lagi ketika kita memiliki bentuk karakter yang sempurna. Dan itulah kehebatan kita, karena kita itu casingnya itu bagus, casingnya itu wadahnya itu bagus, dan isinya pun juga bagus. Allah Ta'ala sudah menyiapkan semuanya, sehingga fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, baik bentuk fisiknya atau bentuk isinya, karakternya. Maka itu semua kita alhamdulillah dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali semuanya dilahirkan dalam kondisi fitrah. Maka itu kita perlu bersyukur sama Allah Ta'ala, karena anak kita itu alhamdulillah sudah luar biasa, anak kita itu sudah hebat, anak kita itu. Tetapi kehebatan anak kita itu perlu kita jaga. Kehebatan anak kita itu perlu kita jaga. Kenapa? Karena kalau kehebatan ini tidak kita bersamai, kita tidak menjaga, tidak kita rawat, maka kebaikan ini akan rusak. Fitrah-fitrah yang sudah baik, karakter-karakter yang sudah baik, yang sudah Allah install dalam diri anak kita, itu bisa berubah. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, kita itu nggak merawatnya. Ya, maka perlu kita merawat fitrah-fitrah yang ada untuk anak kita, sehingga anak kita itu nanti akan berkembang. Bagikan kita itu seorang petani, dan anak kita itu seperti tanaman. Nanti akan ada masa di mana anak itu akan berbuah, tapi waktunya lama berbuah itu ketika sudah balik. Sehingga seorang petani itu sabar membersamai tanaman itu sampai berbuah. Memang kita itu perlu kasih nutrisi untuk tanaman kita. Kita berikan nutrisi, baik diberikan obat, diberikan air yang cukup, diberikan pupuk. Itu penting bagi tanaman kita. Tapi rupanya tanaman itu akan banyak hama, akan banyak penyakit, akan banyak rintangan yang akan menempa dia. Sehingga kita sudah siapkan juga bagaimana kita membentengi tanaman kita itu dari hama-hama yang masuk. Terkadang hamanya dahsyat, sampai akhirnya tanamannya pun mati. Terkadang tanamannya jatuh juga itu, terkena angin sampai roboh, sampai akhirnya kita gagal panen. Kenapa? Karena kita tidak maksimal dalam membersamai tanaman kita. Demikian juga anak kita. Sudah jamaahnya dirahmati Allah Ta'ala, ayah dan bunda, anak kita juga seperti itu. Anak kita butuh nutrisi. Anak kita juga butuh obat. Anak kita itu butuh kita bersamai, butuh kita jaga. Sehingga ketika konten-konten negatif, ketika kerusakan masuk dalam diri anak kita itu langsung sigap. Seperti kita melihat tanaman hama itu sudah masuk dalam tanaman kita harus siapkan obat-obatnya. Kita harus siapkan semua perangkatnya, sehingga semua hama itu bisa kita hilangkan dalam tanaman kita. Demikian juga anak kita. Anak kita nggak akan lepas dari itu. Tidak mungkin anak kita itu walaupun sudah fitrah, anak kita sudah di atas fitrah, nggak mungkin anak kita itu lempeng terus. Tidak mungkin. Anak kita pasti ada kalanya ada konten-konten negatif yang masuk. Serangan-serangan negatif akan masuk dalam diri anak kita itu. Sehingga bahwa tugasnya orang tua itu bagaimana kita itu bisa membersamai, kita bisa menjaga, kita bisa terus kita kuatkan sisi positifnya anak kita, sampai akhirnya nanti akan tiba masa panen. Dan bahagia ketika masa panen tiba dan kita bisa memanen buah-buahan yang sangat melimpah. Dan kita pun nanti akan memanen tentang anak kita dengan buah-buahan yang paling spesial bagi kita sebagai orang tua, yaitu amal soleh anak kita. Dan luar biasa ketika kita sudah menyiapkan anak kita, sampai akhirnya anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini merupakan harta termahal yang kita miliki, melebihi buah-buahan yang ada. Karena anak kita itu kalau sudah menjadi anak yang soleh dan solihah, terus akan mengeluarkan buah-buahan. Walaupun kita sudah tidak menjaga lagi. Itulah pohon, kalau sudah kita rawat dengan bagus, sampai akhirnya akarnya menjulang sampai ke bawah, kemudian batangnya sampai kokoh, maka pohon itu nggak usah Anda rawat lagi, wis cukup. Tidak usah Anda merawatnya, tidak usah setiap hari dicek dan itu pohon yang sudah besar itu akan mencari sendiri nutrisi sendiri, akarnya akan mencari air sendiri, sampai akhirnya nanti bawahnya pohon itu akan menjadi sumber air. Demikian juga anak kita kalau sudah kokoh, ada masa di mana anak kita itu akan panen, kita nggak usah mengawasi, kita nggak usah nyemprot, kita nggak usah ngasih air terus, tetapi anak kita itu menjadi sumber air bagi kehidupan manusia. Anak kita menjadi sumber kehidupan, kebaikan bagi orang-orang lain. Kenapa? Anak kita sudah berhasil.
Tetapi untuk sampai kepada fase seperti ini butuh perjuangan. Target kita apa? Anak kita itu dalam pendidikan anak kita itu apa sih targetnya itu? Target kita nggak muluk-muluk. Sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita nggak muluk-muluk anak kita harus jadi profesor, harus menjadi doktor, atau istilah kita yang sering kita pakai, anak kita menjadi anak emas. Nggak butuh emas anak kita ini. Tetapi biarkanlah anak kita itu anak tanah, karena anak kita bukan anak emas. Anak kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Biarkan anak kita menjadi anak tanah, sehingga karakter-karakter tanah itu ada pada diri anak kita. Anak kita nggak usah menjadi anak emas, karena anak kita bukan emas, tetapi anak kita itu tanah. Nah, sifatnya tanah itu apa? Tanah itu sifatnya memberikan manfaat kepada manusia. Ya, walaupun diinjak-injak, walaupun ditumpahkan kotoran, tetapi semuanya bisa difilter menjadi air yang bersih, menjadi tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan sama manusia. Kenapa? Terus memberikan manfaat. Sehingga biarkanlah anak kita itu nanti panennya itu ketika anak kita itu bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sebagaimana Rasulullah mengatakan tentang orang terbaik itu siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika perjalanan sampai kita itu memanen untuk anak kita itu panjang, dan ujian, rintangan itu terus akan membersamainya, maka kita perlu merawat dengan sebaik-baiknya bagaimana fitrah anak kita ini, karakter yang baik, konten-konten positif yang ada dalam diri anak kita itu bagaimana kita tumbuhkan. Kita jaga ketika memang masa-masa kita itu masih perawatan itu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah masuk hama, sudah masuk konten-konten negatif, akhirnya kita itu harus berjuang untuk menghilangkan. Oleh itu sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, terkadang syaitan itu lebih kuat daripada kita. Terkadang syaitan itu lebih kuat, sehingga akhirnya syaitan itu bisa merubah anak kita. Fitrahnya anak kita jadi rusak. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, Inni khalaqtu ibadi hunafa, aku telah menciptakan hambaku dalam kondisi hanif. Semua manusia itu sudah diciptakan dalam kondisi hanif. Apa itu hanif itu? Condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Fajtalathum syayatinu an dinihim, akhirnya datang syaitan, dan syaitan bisa menyambar mereka, syaitan bisa menghancurkan mereka itu, sampai akhirnya mereka bisa menyimpang dari jalan yang benar, dari fitrah mereka. Sehingga syaitan bisa mengharamkan apa yang Allah halalkan, bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan akhirnya kita mengikuti. Kenapa? Syaitan lebih kuat. Dan terkadang rusak juga anak kita itu dari olah manusia, budaya-budaya yang ada. Terkadang yang paling banyak merusak fitrahnya anak itu orang tuanya atau lingkungan masyarakatnya. Kenapa? Karena lingkungan itu yang paling banyak merusak fitrah anak kita. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladul alal fitrah." Tidak ada anak yang terakhir kecuali dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi. Tetapi orang tua yang merubah anak itu, merusak anak itu, sampai akhirnya dari yang fitrah itu dirubah menjadi Yahudi. Au yunasiranihi, atau menjadi orang Nasrani, au yumajisanihi, atau dirubah menjadi orang Majusi. Berarti fitrahnya anak itu bisa rusak karena lingkungan. Fitrahnya itu bisa rusak karena lingkungan. Dan terkadang fitrah itu bisa rusak dengan cara yang keliru. Apa caranya itu? Tergesa-gesa misalkan. Dan, ulama mengatakan man istajala qabla awanihi, siapa yang tergesa-gesa mendapatkan hasil, faqad uqiba bihirmanihi, maka dia malah dihukum untuk tidak bisa panen dari hasilnya. Terkadang kita yang keliru. Kita sudah punya niatan yang tepat, kita sudah semangat, tetapi rupanya metodenya itu keliru. Sehingga berarti apa? Banyak faktor yang bisa merusak fitrahnya anak itu. Banyak faktor. Pertama, anak kita punya syahwat. Punya syahwat, dan syahwat itu akan terus memaksa anak kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu terus memotivasi manusia, memerintahkan manusia itu berbuat dosa dan maksiat. Kita punya syaitan dalam diri kita, dan semua kita punya. Dan syaitan kita ini terus mengawasi kita. Kemudian yang ketiga, kita punya lingkungan. Kita punya lingkungan, di mana lingkungan itu akan merubah fitrahnya anak kita. Baik lingkungan itu adalah lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga, atau lingkungan yang besar lagi, yaitu masyarakat. Atau yang ketiga, kita itu punya terkadang itu sistem yang tidak tepat, keliru sistemnya itu, sehingga akhirnya anak itu salah jurusan. Anak itu sudah bagus itu. Ibaratnya kalau kita itu motor, kita sudah siapkan anak kita motor itu. Anak kita mau kita maksimalkan akan berjalan sampai ke surga. Anak kita akan sampai ke Jakarta.
Subhanallah, kita sudah siapkan semua itu. Motor sudah kita siapkan semua. Rupanya kelirunya itu dalam menetapkan mapnya itu. Ini mau kemana anak kita? Kita mencetnya sampai Surabaya, dear. Akhirnya anak kita sampai ke Surabaya itu, nggak sampai di Jakarta itu. Nyasar anak kita itu. Anak kita sudah siap, cuma perjalanannya itu keliru dalam menetapkannya itu. Dan itu apa? Karena metode yang keliru. Anak kita itu luar biasa, hebat-hebat anak kita itu. Tapi kenapa nggak berhasil anak kita itu? Karena sistemnya keliru, jalannya yang keliru. Kalau sudah keliru jalan, itu fatal akibatnya. Keliru jalan itu fatal. Mending kita itu keliru cara daripada jalan. Misalkan saya dari Pekalongan mau ke Jakarta. Yang penting apa, saya sudah benar jalannya. Jalannya ke barat namanya, Jakarta dari Pekalongan itu ke barat gitu. Cuma caranya itu saya keliru. Caranya itu saya itu sebenarnya yang tercepat itu ya naik pesawat gitu loh. Bagaimana caranya? Naik pesawat yang paling cepat gitu loh, kalau pengen cepat sampai tujuan. Atau kalau nggak naik pesawat, naik kereta. Atau kalau nggak bisa naik kereta ya naik mobil gitu loh. Subhanallah, saya itu keliru caranya itu waktu itu. Misalkan saya itu naik bis. Sudah bisnya mogok di jalan, kemudian banyak rintangan, ada pemeriksaan, ada yang lainnya. Sampai di sana itu sampai berhari-hari itu, baru sampai itu. Tapi sampai walaupun apa lama sekali sampainya itu, capek, lelah, letih lah kita itu. Tapi sampai. Kenapa? Karena kita itu keliru di jalannya, di caranya. Caranya kita keliru, jalannya benar. Akan sampai kita pada tujuan, tapi karena cara yang keliru itu akhirnya apa? Akhirnya kita itu tidak mengefisienkan waktu dan tenaga gitu. Berbeda kalau seandainya yang keliru itu adalah jalannya. Kita mau naik pesawat misalkan itu, sudah pakainya pesawat, saya mau ke Jakarta naik pesawat. Ketika pesan tiket keliru, sampainya ke Pekanbaru misalkan. Akhirnya nggak jadi ke Surabaya, malah sampai di Pekanbaru. Walaupun caranya sudah bagus naik pesawat, tapi salah jurusan, gagal semua kan itu. Sehingga terkadang itu kita sudah berjuang untuk anak kita, untuk kita jaga dari syaitan, kita jaga anak kita dari syahwat, jaga anak kita itu dari lingkungan yang jahat, tapi terkadang cara yang keliru, cara pendidikan yang keliru, sehingga anak kita itu nyasar gitu loh, anak kita itu salah jurusan, ataupun kalau benar jurusannya itu anak kita itu caranya keliru gitu loh. Akhirnya akhirnya sudah sampai finish, sebenarnya sudah sampai finish balik, tetapi anak kita itu rupanya belum akil. Anak kita belum akil. Kenapa? Karena caranya keliru. Oleh itu caranya itu semuanya itu mempelajari bagaimana cara berjalan sampai tujuan. Demikian juga caranya itu kemana kita ini. Ada anak yang Masya Allah itu hafalannya kuat sekali anak itu. Allah berikan kemampuan bagi anak kita itu intelektual yang kuat, hafalannya di atas rata-rata. Coba kalau seandainya anak ini diberikan kurikulum hafalan Quran, hafalan hadis, menjadi orang hebat anak kita ini. Tetapi kalau orang ini dipaksa untuk menjadi Abdurrahman bin Auf, bisa nggak? Bisa, tapi nggak akan maksimal gitu. Kenapa? Karena dia itu orang yang cerdas pikirannya itu, seperti Ubay bin Ka'ab, ahli Qurannya sahabat. Atau orang yang anak kita itu pemahamannya di atas rata-rata, pemahamannya hebat, maka dia akan menjadi seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abu Hurairah. Sehingga semuanya itu punya fisik beda-beda gitu. Mungkin ada juga di antara anak kita itu yang dia itu lemah di akademisi, lemah di hafalan, lemah di pemahaman. Tapi anak kita itu dagangnya, kemampuan dagangnya kuat sekali. Coba kalau seandainya anak seperti ini dijuruskan sesuai dengan kemampuan dia, kita berikan kurikulum sesuai dengan potensi dia itu, akhirnya anak kita itu kan menjadi orang yang hebat dalam bidangnya, yaitu menjadi Abdurrahman bin Auf. Walaupun anak kita nggak jadi ustadz, walaupun anak kita nggak menjadi imam masjid, tetapi anak kita itu menjadi seorang yang bermanfaat kepada Islam dengan harta dia. Ada anak mungkin yang dia itu hebatnya pada olah badannya, sukanya berkelahi, sukanya tawuran, badannya kuat fisiknya itu, lemah di hafalan, lemah di pemahaman, lemah juga di dagang, tapi badannya fisiknya kuat. Kalau seandainya anak ini dijuruskan, ini jalannya ketemu, ayo kita lalui jalannya itu. Kita lalui sebagai seorang mujahid, diberikan kurikulum jihad yang terbaik, maka dia nanti akan berjuang untuk Islam dengan jihadnya dia, dengan olah badannya dia. Walaupun mungkin dalam hafalannya lemah, dalam pemahaman ilmu agama lemah, dalam dagangnya lemah, nggak apa-apa, karena itu memang potensi yang Allah sudah install dalam diri anak kita. Oke, itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Banyak sekali penyebab kenapa fitrahnya anak kita itu bisa rusak, itu banyak. Tinggal kita nanti cari kenapa kok anak kita itu kok fitrahnya nggak berkembang gitu.
Maka kalau seandainya kita sudah melihat anak kita itu fitrahnya itu kayak ada masalah dalam fitrah itu, maka berarti anak kita itu punya penyakit. Tapi penyakitnya itu bukan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik kan mudah, kita bawa rumah sakit, nanti ada dokter-dokter spesialis lah untuk mengobati anak kita. Tapi yang berat itu kalau seandainya anak kita itu rusaknya bukan di fisiknya, tapi psikisnya itu. Rusak pada fitrahnya, rusak pada karakternya, ini lebih berat lagi. Maka kalau seandainya kita itu punya anak yang sakit, fitrahnya sakit, karakternya sakit, terus bagaimana caranya? Caranya juga harus kita obati. Tidak ada cara yang selain itu nggak bisa gitu loh. Harus kita obati. Maka pengobatan itu yang dinamakan dengan proses namanya recovery, pemulihan. Jadi harus dipulihkan anak kita ini. Kalau seandainya anak kita itu racun, dalam tubuhnya itu ada racun pendidikan. Bagaimana caranya? Ya racun itu harus diambil dulu. Jangan dicur obat. Tetapi racunnya belum hilang gitu loh. Terus bagaimana caranya? Caranya racunnya dikeluarkan dulu. Ini kalau seandainya penyakitnya anak kita itu karena racun yang masuk. Atau yang kedua, penyakitnya anak kita itu karena memang cara kehidupannya keliru. Tidurnya nggak bisa, nggak pas, ininya nggak pas, dan semuanya nggak pas. Berarti apa? Berarti ada pendidikan terkadang anak-anak kita itu yang nggak pas gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya keliru juga itu. Atau terkadang penyakitnya itu muncul, kenapa muncul penyakit itu? Karena anak kita itu berjalan bukan pada potensi dia itu. Akhirnya apa? Salah jurusan tadi. Kalau sudah salah jurusan kan capek itu, lelah, letih, stres kita itu. Namanya salah jurusan gitu loh. Sehingga apa? Sehingga harus kita pelajari anak kita itu rusaknya di mana ini. Harus kita recovery dari awal. Kita perbaiki dari awal. Maka itu ketika kita itu melihat anak kita kok bermasalah karakternya, atau apalagi anak kita sudah balik. Sebenarnya belum balik pun sudah harus kita cek gitu. Anak kita sudah balik, belum bisa dipanen. Anak kita sudah balik ini belum bisa dipanen. Berarti apa? Gagal panen kita ini kan. Sudah masanya kita itu panen padi, pas waktunya panen nggak bisa dipanen gitu. Berarti apa? Ini ada masalah. Kenapa seperti ini gitu? Anak kita sudah balik tapi belum akil, ini ada apa gitu. Maka kita pelajari rusaknya di mana, kesalahannya di mana gitu. Nah, ketika kita sudah tahu, oh salahnya di sini nih, baru kita perbaiki. Seperti ibaratnya kayak dokter lah gitu. Seorang dokter itu ketika mau mengobati pasien, tidak langsung, wes pokoknya kamu minum obat ini gitu. Pasti dokternya tanya ada apa pak itu, ada penyakit apa yang dikeluhkan, apa yang sakit, coba diperiksa lagi pak itu. Misalkan dia mengeluhkan misalkan di matanya, maka akhirnya apa? Dokter tanya lagi, matanya kenapa pak itu? Apa ada kendala di mana? Oh mata saya itu yang satu itu nggak bisa jelas dalam melihat. Oke. Terus bagaimana? Nanti akhirnya diperiksa sampai ketahuan, oh pak ini mata bapak itu ada kataraknya itu. Nah, kalau sudah ketahuan penyakitnya, ya berarti apa? Ya berarti carikan obat untuk katarak. Mungkin kataraknya dicabut dulu, setelah itu nanti ada obatnya lah itu. Sehingga apa? Sehingga kita harus tahu dulu itu penyakitnya anak kita itu di mana, karakter yang rusaknya itu di mana gitu. Tidak bisa langsung kita pukul rata, pokoknya anak kita sudah balik nggak mau sholat, anak kita sudah balik kok seperti ini, oh berarti rusak semua anak kita itu. Kita harus tahu ini benang merahnya itu di mana gitu loh. Benang kusutnya itu di mana itu, sehingga kita bisa uraikan. Setelah itu apa? Akan berjalan lagi normal gitu loh. Maka itu sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita perlu tahu bahwasanya penyakit anak kita itu di mana gitu loh. Kalau kita itu mau mengobati anak kita, maka intinya itu ketika ada fitrah itu yang rusak, di mana yang selayaknya anak itu sudah cinta sama Allah kok belum cinta sama Allah. Seharusnya dia itu sudah bisa berbagi, kok dia itu anaknya pelit, nggak bisa berbagi gitu. Sudah waktunya dia itu berbagi tapi nggak bisa berbagi, itu kenapa gitu? Ada anak di mana dia itu sudah waktunya untuk mencari nafkah, untuk cari penghasilan sendiri, tidak bergantung sama orang tua. Kok masih bergantung sama orang tua, nggak mau kerja, dan itu ada apa di balik itu? Itu semuanya harus ada. Kita pelajari semuanya. Penyakitnya itu di mana gitu loh. Maka kita akan bicarakan di sini sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, proses pembersihan penyakit atau penyembuhan, atau kita itu ya fase-fase kita itu akan perbaikan akhlak yang sudah rusak. Itu yang kita namakan dengan recovery pendidikan fitrah. Jadi pendidikan fitrah yang selama ini sudah kita tanamkan, kita jalankan itu nggak berkembang, sehingga itu harus kita ulang dari awal atau kita perbaiki lagi. Ini penyakitnya di mana, dan itu nanti harus kita teliti semuanya. Perlu sebelum kita masuk ke sini kita akan sebutkan pendidikan fitrah itu apa sih sedikit, sehingga nanti biar tergambar. Oh anak saya kelirunya di sini nih.
Pendidikan fitrah itu yang pertama, pendidikan yang sangat mengakui fase-fase perkembangan. Ini yang pertama. Sehingga bahwa anak itu memiliki fase perkembangan sampai akhirnya nanti sampai di finish. Dan setiap fase itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu loh. Maka nanti kita membagi, atau ulama-ulama kita itu membagi fase perkembangan anak itu nanti ada 4 fase. Ada 4 fase. Yang pertama dinamakan dengan tufuliyah. Tufuliyah itu masa kanak-kanak antara 0 sampai 7 tahun. Masa kanak-kanak. Nanti masa kanak-kanak dibagi jadi 2, ada namanya tufuliyah kubro, ada tufuliyah sughra. Tufuliyah kubro, kanak-kanak yang paling besar, yang paling penting masa menyusui. Dinamakan dengan rodho'ah, 2 tahun, 0 sampai 2 tahun. Kemudian nanti masa tufuliyah kubro, sughra itu, kalau tufuliyah kubro itu kan memang anak-anak bener gitu. Nggak bisa apa-apa, dibopong terus gitu, ya kan? Masih kanak-kanak, masih anak-anaknya itu parah, masih besar anak-anaknya itu. Kemudian yang kedua nanti masa tufuliyah sughra atau yang dinamakan dengan masa hadonah, masa merawat, mengasuh, fase pengasuhan dari 3 sampai 7 tahun. Itu. Nanti kalau ini ada pendidikannya, ada masing-masing ada pendidikannya, yaitu pendidikan di sini intinya itu kita kuatkan masa rububiyah. Kita tingkatkan atau kita kuatkan iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada hari akhir. Pendidikan yang paling utama itu pendidikan cinta, atau pendidikan iman, pendidikan alam ghaib. Sehingga anak kita itu sangat paham masalah surga dan neraka, dan mereka meyakini. Itu 0 sampai 7 tahun. Nanti 7 sampai 10 tahun dinamakan dengan fase namanya tamyiz. Anak kita itu mulai berpikir, sehingga logis, sudah mulai pikirannya logis. Kalau di bawah 7 tahun itu anak kita itu nggak berpikir, dia hanya meresap, menerima semua informasi yang ada gitu loh. Apa yang dilihat akan dipercaya, apa yang didengar akan dipercaya. Sehingga pembahasan alam ghaib itu yang terbaik waktu itu. Kalau 7 sampai 10 tahun itu fase di mana anak itu akan kritis karena akalnya sudah mulai kuat. Maka waktu ini pembelajaran yang terbaik itu adalah pembelajaran dinamakan dengan uluhiyah, atau dikenalkan anak itu untuk ibadah. Karena ibadah itu butuh akal gitu, butuh berpikir itu. Sehingga mulailah diajarkan ilmu, mulai dipacu lagi untuk belajar sampai sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti 10 tahun sampai balik itu dinamakan dengan murahaqah. Murahaqah itu masa persiapan untuk balik. Di sini harus anak itu sudah kelihatan jurusannya kemana. Kita juruskan anak kita ini. Nanti kita pendidikannya lebih kita tekankan untuk penguasaan nama Allah dan sifat Allah Ta'ala, sehingga anak itu mulai takut kepada Allah Ta'ala lebih dominan, kemudian dan yang lainnya lah itu. Sampai akhirnya nanti fase yang terakhir, dan ini sudah finish sampai di sini. Setelah itu nanti ke fase namanya balik. Balik itu anak sudah dipanen. Anak itu sudah dipanen dan anak itu sudah lepas seperti kupu-kupu yang indah. Ini namanya yang pertama. Jadi pendidikan fitrah itu apa? Pendidikan yang sangat mengakui fase perkembangan. Jadi fase-fase perkembangan itu, dan setiap fase itu ada pendidikan yang berbeda, cara penanganan yang berbeda, semuanya berbeda. Kayak seorang petani lah itu. Tidak bisa disamakan itu antara merawat bibit yang masih kecil dengan merawat pohon yang sudah besar gitu. Itu sangat berbeda, nggak bisa disamakan. Ya, menyamakan dalam sesuatu yang berbeda itu zalim. Membedakan sesuatu yang disamakan itu zalim juga gitu. Sehingga kita itu harus bijak-bijak kita, Bang. Kalau ada sesuatu yang harus kita bedakan, kita bedakan. Yang harus kita samakan, ya kita samakan. Jadi intinya pendidikan fitrah itu pendidikan yang sangat mengakui akan perbedaan fase perkembangan. Anak itu akan ada fase-fasenya. Pendidikan juga beda-beda. Yang kedua, pendidikan anak itu pendidikan fitrah itu apa? Kita mengakui bahwa setiap anak itu hebat. Setiap anak itu sudah diinstal oleh Allah Ta'ala pintu-pintu kebaikan. Konten-konten kebaikan itu sudah ada pada diri anak kita. Kita tidak mengakui anak kita itu kosong, melompong, nggak ada kebaikan sama sekali. Tetapi kita yakini bahwa anak kita itu berisi kebaikan. Oleh itu ketika anak kita itu meninggal, maka dia masuk surga. Kenapa? Karena dia itu muslim. Anak kita itu sudah muslim, maka anak kita itu hebat. Anak kita itu luar biasa. Maka ketika sebelum balik, kehebatan anak kita itu harus kita yakini, harus kita akui. Nah, ini harus kita akui. Jangan sampai kita itu tidak melihat anak kita itu hebat gitu. Maka lihatlah anak kita itu dengan kacamata positif, karena melihat kehebatan anak. Jangan kita itu melihat kepada kacamata negatif. Kalau kacamata negatif berarti kita itu bisanya cuma suudzon, bisanya cuma merendahkan anak kita.
Tapi kalau kita itu dengan kacamata positif, anak kita itu hebat semua. Tidak ada anaknya itu nggak hebat. Allah menciptakan kita, Allah itu sudah menginstal semua kebutuhan kita. Kebutuhan untuk belajar ada, Allah sudah ciptakan mata, telinga, hati. Kebutuhan untuk sampai ke hari kiamat pun ada, semuanya lengkapi sama Allah Ta'ala. Sehingga kita yakini bahwasanya anak itu semuanya hebat. Kemudian yang ketiga, manusia itu ada segi kekuatan dan ada segi kekurangan. Jadi kayak kampak, istilahnya kayak kampak, ada kelebihan namanya potensi atau bakat, ada kekurangan. Terus bagaimana pendidikan itu? Pendidikan itu mengasah potensi. Pendidikan itu mengasah sisi tajam, bukan mengasah sisi tumpulnya. Tapi sisi tajam itu harus kita asah sampai akhirnya tajam sekali dan kita bisa manfaatkan untuk memecah kayu lah kalau kampak seperti itu. Nah, jadi ini pendidikan fitrah secara ringkas. Tambah satu lagi, misalkan saya tambah lagi. Pendidikan fitrah itu pendidikan di mana menerapkan konsep seperti kita itu membangun lah gitu. Pendidikan itu seperti kita itu membangun. Seperti kita itu membangun bangunan lah gitu. Nah, anak kita pun kita bangun bangunan di diri anak kita itu. Namanya orang bangun itu pertama kali pondasi. Pertama kali pondasi, dan pondasi itu paling menentukan. Sehingga yang pertama yang harus kita kuatkan itu pondasinya. Tapi pondasi itu kan tertutup, nggak kelihatan. Orang tidak akan bangga dengan pondasi. Orang pun tidak akan terpesona, tidak akan tertakjubkan, yaitu tidak akan dia itu yaitu mewah lah, maksudnya itu terbahagia, takjub dengan pondasi, enggak gitu. Pondasi akan tertutup, nggak kelihatan gitu. Tetapi bangunan itu pertama yang dibangun itu pondasinya, kokohkan pondasinya itu. Setelah itu baru dibangun bangunan ke atasnya. Bangunan di atasnya itulah yang membuat orang itu takjub, membuat orang itu berbangga. Orang bisa melihat dengan matanya, hebat sekali, luar biasa, dan yang lainnya lah itu. Itu bangunan di atasnya. Demikian juga dalam mendidik anak kita itu ada dua perkara yang perlu kita siapkan. Pertama, kita kuatkan pondasinya, kemudian kita kuatkan atasnya. Pondasinya itu apa? Pendidikan itu iman. Pendidikan itu iman. Iman itu nanti dibangun di atas tiga. Cinta, atau namanya mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala, mahabbah. Kemudian roja, berharap. Kemudian ada khauf, takut. Ini namanya pondasi. Maka sebelum kita bangun anak kita itu, bangunan-bangunan di atas yang megah itu, maka kita harus menyiapkan pondasinya, yaitu tiga perkara ini. Cinta kepada Allah Ta'ala, harap kepada Allah Ta'ala, takut hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau ini sudah kokoh, baru kita bangun ke atasnya. Apa itu bangunan di atasnya itu? Dinamakan dengan syariat. Dinamakan dengan syariat. Syariat itu bangunan di atasnya. Sehingga apa? Orang itu bisa takjub ketika melihat. Orang itu bisa wah gitu. Kita melihat hotel misalkan itu. Ketika kita itu masuk hotel, lihat bangunan yang sangat-sangat megah, kita takjub. Masya Allah, luar biasa bangunannya itu. Kita bangga dengan bangunan itu. Cuma kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi pondasinya. Pondasinya itu kayak apa? Kita nggak pernah ngeh dan kita nggak pernah tahu. Rupanya 5 tahun ke depan bangunannya roboh. Bangunan yang sangat megah, yang sangat indah kita lihat, rupanya roboh bangunannya itu. Rupanya keliru dalam bangunan pondasi. Rupanya pondasinya nggak kuat, jebol bangunan itu. Maka itu yang perlu kita lihat. Jadi orang itu terbangga dengan syariat. Kita ketika melihat anak kita rajin ke masjid, anak kita rajin baca Quran, anak kita itu rajin untuk sedekah, itu luar biasa lah, kita takjub dengan itu. Kita itu akan takjub dan kita akan berbangga dengan itu. Dan itu bisa kita jual. Karena orang bisa kelihatan. Sehingga Al-Quran bisa dilombakan, sholat bisa dilombakan, azan bisa dilombakan. Kenapa? Karena bisa dilihat oleh mata orang. Tapi jangan sampai kita lupa, pondasinya itu kuat enggak gitu. Anak kita Masya Allah lah, hafalan Quran 30 juz. Lomba di mana-mana juara 1. Tapi yang perlu kita ingat itu, cinta kepada Allah, cinta sama Quran, rasa harap dengan Quran, takut dengan Al-Quran itu ada enggak di dalam hati anak kita itu. Jangan sampai apa bangunan yang sudah dibangun megah-megah ini, 30 juz sampai juara 1 lomba itu, sampai akhirnya nanti roboh gitu loh ketika anak itu sudah balik. Kenapa? Karena pondasinya jebol gitu loh. Karena pondasinya enggak kuat. Dan banyak kita dapatkan seperti itu. Kita dapatkan kasus-kasus seperti ini banyak. Oleh itu maksudnya itu nggak apa-apa kita itu berbangga dengan bangunan yang, karena itu memang memukau di mata kita gitu.
kesolehan anak kita rajin ke masjid, masya Allah luar biasa gitu. Kita bangga dengan itu. Anak kita dia itu sodako, anak kita itu jadi ustadz, anak kita itu masya Allah jadi imam, bacanya indah, itu kan kita takjub gitu. Dan kita bersyukur anak kita bisa seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat itu bagaimana kondisi hati anak kita. Apakah pondasinya sudah kuat? Apakah cintanya kepada Allah kuat? Takutnya kepada Allah Ta'ala kuat? Dan yang lainnya itu yang perlu kita lihat. Begitu kalau kita ringkaskan berarti pendidikan fitrah itu kalau kita ringkaskan itu apa sih pendidikan fitrah itu nanti supaya tergambar. Kita kalau mau recovery itu yang mana kita recovery-nya itu. Kerusakan anak itu yang mana sehingga itu harus kita recovery. Yang pertama, pendidikan fitrah itu melihat kepada perbedaan setiap fase perkembangan anak. Anak itu punya fase-fase perkembangan dan itu setiap fase itu pemeliharaannya beda. Punya sistem beda, ukuran airnya beda, ukuran obatnya beda. Sehingga nanti fasenya dibagi jadi 4. Ada namanya tufuliyah, ada tamyiz, ada murahaqah, ada balik. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya anak itu hebat. Anak itu sudah Allah install potensi-potensi kebaikan. Terus bagaimana kita itu dalam menyikapi anak kita itu, kita syukuri potensi yang Allah berikan kepada anak kita, kehebatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita jangan sampai melihat anak kita itu dengan kacamata negatif. Yang ketiga, bahwasanya anak itu punya sisi kemampuan, potensi, bakat, dan anak itu punya sisi kelemahan. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah mengasah sisi kelebihan, mengasah sisi tajamnya, dan kita itu menyiasati sisi tumpulnya. Bukan sisi tumpul yang ditajamkan. Kita sudah punya yang tajam, ini kampak, ini sudah ada yang tajam. Kita malah sibuknya ngurus yang tumpul itu. Malah akhirnya apa? Yang tajam ini nanti itu berkarat gitu. Terus bagaimana? Pendidikan itu kayak ngasah. Asah yang tajam itu, sebentar diasah jadi tajam sekali itu kan itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, pendidikan berbasis fitrah itu maksudnya kita meyakini bahwa dalam mendidik anak itu kayak kita itu sedang bangun bangunan. Maka yang perlu kita siapkan itu pondasi yang kuat. Apa itu pondasinya? Iman gak kelihatan. Tertutup iman itu. Cinta kepada Allah, cinta sama Rasul, cinta sama Quran gak kelihatan. Orang gak bisa dijual, tidak bisa dibangga-banggakan karena gak kelihatan gitu. Kayak pondasi, apa yang mau dibanggakan dengan pondasi ketutup, orang gak akan lihat kan gitu. Tetapi pondasi ini manfaatnya akan terasa ketika nanti dibangun bangunan di atasnya. Maka jangan kita itu terpesona, terpedaya dengan bangunan di atasnya, tapi kita lupa dengan pondasinya. Yang perlu kita siapkan apa? Siapkan pondasi yang kokoh. Setelah itu silakan dibangun bangunan yang kokoh di atasnya, gak ada masalah. Tetapi yang perlu kita ingat ini, sehingga tidak ada masalah lah anak kita itu mungkin bangunannya lambat, bangunan ke atasnya itu. Kita mungkin bangun itu pelan-pelan, 1 lantai dulu lah. Nanti kalau kita punya rezeki baru bangun lantai yang kedua. Kita punya rezeki lagi bangun bangunan yang di atas. Enggak apa-apa, yang penting pondasinya sudah kita siapkan untuk 10 tingkat misalkan itu. Kita sudah bangun pondasi itu yang mana ini untuk bisa 10 tingkat misalkan itu. Kita siapkan, habis-habisan lah kita di situ itu. Sedangkan bangunan di atasnya nggak apa-apa lah, 1 tingkat dulu sesuai dengan keuangan kita gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi pondasinya sudah siap untuk menopang sampai 10 tingkat itu sudah kuat gitu, nggak apa-apa. Maka tidak ada masalah lah kita itu syariatnya lambat untuk anak kita itu. Yang lain sudah dipacu, sudah 10 tingkatan anak-anaknya itu. Kita masih tingkatan pertama nggak apa-apa. Yang lain sudah pada ikut lomba, juara 1, juara 2 Al-Quran. Anak kita masih lambat hafalannya, nggak apa-apa. Anak kita mungkin syariatnya masih lemah, akademisinya masih lemah, nilainya pun masih jeblok, anak kita nggak apa-apa. Karena kita masih fokus membangun cinta, kita masih fokus membangun mahabbah, membangun roja, membangun khauf, nggak apa-apa. Sehingga biarkanlah anak-anak yang lain dari keluarga-keluarga yang lain itu anak mereka sudah dipacu dari awal, sehingga langsung bangun bangunan megah di atasnya. Bisa dijual, bangunan itu bisa dipamerkan, bisa diwah-wahkan lah itu. Anak kita belum ada bangunannya, tapi pondasinya sudah kuat. Sehingga nanti ketika anak kita ini sudah punya uang kita itu, mau kita bangun di atasnya, bisa kuat sampai ratusan tahun anak kita ini. Beda dengan orang-orang yang bangun, yang penting bangunannya bagus, pondasinya apa seadanya lah itu. Seperti misalkan perumahan-perumahan yang ada seperti itu. Akhirnya apa? Tahun pertama, tahun kedua, masya Allah cepat. Setahun saja jadilah, luar biasa. Tapi 10 tahun roboh bangunan itu. Stres kita nanti setelah itu. Kita sudah beli rumah, tapi rupanya roboh bangunannya itu. Maka itu enggak apa-apa lah. Kita itu istilahnya itu kayak mundur 1 langkah lah gitu. Untuk kita sprint itu jauh gitu. Daripada awal kayak lari langsung sprint gitu.
Tapi ketika sudah mau finish malah jatuh kita nanti itu. Sehingga nggak apa-apa lah kita itu bangun pelan-pelan. Syariat anak kita lambatkan, nggak apa-apa itu. Para sahabat saja itu ada yang menghafal Quran surat Al-Baqarah itu sampai 12 tahun. Para sahabat itu seperti itu. Lambat mereka. Mereka kalau belajar Al-Quran cuma 10 ayat mereka itu. Tapi apa? Mereka harus memahami dan mereka bisa mengamalkan. Mereka itu kalau kita pelajari itu, belajarnya para sahabat itu lebih ringan. Pondoknya para sahabat, coba kita lihat pondoknya para sahabat itu. Ada seorang sahabat yang datang dari Qabilah, anak-anak muda itu datang ke Rasulullah SAW. Ketika nginep di Rasulullah beberapa hari nginepnya itu, nggak sampai 1 bulan. Disebutkan dalam sebagian riwayat itu 17 hari kalau nggak salah itu. Wallahu a'lam berapa itu, lupa saya itu. Rasulullah ketika melihat mereka itu sudah mulai kangen sama keluarganya, disuruh pulang sama Rasulullah, pulang. Sana kamu pulang itu, keluar jenguk orang tua kalian, jenguk mereka itu. Dan nanti kalau kalian pulang itu, fal yu'adzin ahadukum. Kalau di jalan nanti mendapatkan waktu sholat, salah satu di antara kalian azan. Faya ummukum aqra'ukum. Maka kemudian yang jadi imam siapa? Yang paling pintar Al-Qur'annya di antara kalian. Akhirnya apa? Disuruh pulang sama Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Mondoknya zaman sahabat saja itu nggak seperti kita. Setahun baru boleh pulang. Masya Allah, luar biasa gitu. Anak kita setahun saja bisa hafal Quran 1 juz gitu. Bahkan setahun bisa 30 juz anak kita. Luar biasa, para sahabat kalah semua itu. Tapi yang menjadi masalah, kenapa Al-Quran yang dihafal 30 juz itu nggak meresap sampai di hati gitu. Ini yang jadi masalah. Masalahnya kenapa? Pondasinya nggak ada gitu. Kita bisa memaksa anak bisa membaca Quran, bisa gitu. Tapi yang menjadi masalah, kita nggak bisa membawa anak untuk cinta sama Al-Quran. Ini jadi PR kita itu. Kita bisa memaksa anak untuk bisa belajar baca tulis bisa. Calistung, baca, tulis, berhitung bisa. Tapi kita nggak pernah bisa membawa anak kita itu cinta sama calistung. Kita bisa membawa anak kita itu sholat. Kalau nggak bisa sholat, pukul, gebuk, wes pokoknya itu. Tapi kita lupa, kita nggak bisa membawa anak kita itu cinta sama sholat gitu. Kita bisa mengajak anak kita itu puasa, bisa. Kita marahi saja anak kita kalau nggak puasa. Tapi kita lupa membuat anak cinta itu, anak kita itu terpesona dengan sholat, terpesona dengan Al-Quran, terpesona dengan ilmu, cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Terlambat kita, lupa kita di situ itu. Dan itu jadi problem utama pendidikan kita di sini gitu. Nah, itu maksudnya itu pendidikan fitrah itu nanti ringkasannya seperti inilah. Nah, sekarang kita bahas sekarang. Terus bagaimana kalau seandainya ada anak itu bermasalah fitrahnya? Ada anak bermasalah fitrah, apalagi anak kita sudah balik. Anak sudah balik, kalau nggak dipaksa sholat, nggak sholat. Ini jadi masalah ini. Sampai banyak yang mengadukan orang tua itu, Ustaz, anak saya dulu ketika masih kecil rajin ke masjid, itu bagus ibadahnya. Ini balik malah susah sekali diaturkan itu. Sholat kalau nggak dibangunin nggak sholat itu. Maka kita katakan berarti apa? Ingat itu, roboh bangunannya itu. Bangunannya roboh itu. Nah, kita lupa dengan hatinya anak kita itu lupa gitu loh. Kita berbangga ketika anak kita kecil itu sudah juara lomba, anak kita itu sudah luar biasa itu. Tapi kita lupa itu bagaimana pondasi. Takut nanti kalau sudah balik roboh semua bangunannya itu. Ustaz, anak saya itu kok ke pondok itu males-malesan itu. Dengan males loncat pagar, apalagi sampai beling istilahnya itu, kelahi, kemudian yang lainnya bolos, dan masya Allah buat masalah di pondok itu. Kita perlu tahu kenapa gitu loh. Anak kita itu cinta sama ilmu kan itu. Kok ada anak di pondok itu nggak suka, itu kenapa itu? Alasannya di mana gitu loh. Maka harus kita cari dari 4 ini itu penyakitnya yang mana. Itu harus kita lihat semuanya itu. Ada yang penyakitnya itu karena memang fase perkembangannya itu nggak berkembang. Kelirunya kita berarti salah menyamakan semua fase itu sama gitu. Sejak kecil anak sudah dipacu sejak kecil itu untuk syariat. Padahal 0 sampai 7 tahun kan pendidikan iman gitu. Sholat saja diwajibkan ketika umur 7 tahun kan, diperintahkan kan itu. Diperintahkan muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak untuk sholat itu umur 7 tahun. Kita terkadang tergesa-gesa, enggak, umur 2 tahun sudah saya perintahkan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu nanti akan beranggapan sholat itu enggak enak gitu loh. Sholat itu enggak asyik gitu loh. Itu yang jadi problem, itu bahaya. Ini kalau sudah sampai ada anak kita itu meyakini seperti ini, bahaya sekali gitu. Ada orang misalkan dia sudah hafal 30 juz, tapi ketika sudah dewasa, sudah balik, apalagi ketika bapaknya meninggal, Al-Quran dibuang sama dia itu. Bahkan dilempar Al-Quran itu. Ada kasus seperti itu. Ada. Padahal dia hafal 30 juz. Ketika ditanya, kenapa kok kamu seperti itu gitu loh? Sudah dewasa kamu itu malah Al-Quran, kamu kayak gitu tuh sama Al-Quran itu. Kata dia itu, gara-gara ini saya dulu dipukuli sama bapak saya itu.
Gara-gara Al-Quran bapak saya itu mukuli saya benci sekali sama Al-Quran itu. Dan ada orang seperti itu. Ini kan problem pendidikan, ini penyakit ini seperti ini kan itu. Ya, jadi ini yang jadi masalah. Kenapa seperti itu? Kenapa itu? Maka kita perlu cek ini dari 4 ini itu apa yang bermasalahnya di mana gitu loh. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita melihat anak kita itu kok nggak berkembang gitu loh, fitrahnya itu kayak bermasalah fitrahnya itu, maka berarti ada penyebab atau benang merah yang harus kita benangnya itu kusut yang harus kita uraikan. Dan itu memang caranya bagaimana cara mendeteksinya itu ya cari dokter-dokter yang pengalaman gitu loh. Jangan kita otodidak. Kalau kita otodidak ya namanya ilmu otodidak itu kacau lah gitu loh. Kalau kita itu nggak tahu memang tentang anak kita itu bagaimana mengetahui tentang penyakitnya itu, cari ustadz-ustadz atau teman-teman atau ya banyaklah orang-orang psikiater atau yang lainnya lah gitu, psikolog yang bisa mengetahui tentang potensi mungkin anak kita itu salahnya di mana gitu. Banyak kejadian ini di pondok, karena saya juga punya pondok, saya merasakan juga di sini. Banyak kejadian itu di mana anak itu di pondok bermasalah. Sumber utamanya itu apa itu? Sumber utamanya itu karena bapaknya dan ibunya itu obsesinya kepada anak itu tinggi. Maksudnya itu memaksa anak untuk menjalankan misi orang tua itu. Istilahnya kalau saya bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi anak itu cuma menjadi kelinci percobaan orang tua itu. Saya katakan kayak gitu. Dan itu mayoritas. Kita lihat mayoritas seperti ini. Problematika yang di pondok itu kayak gitu. Kebanyakan kita itu orang-orang tua itu yang baru hijrah. Orang yang dulunya ketika masih kecilnya parah, masa kelam. Setelah itu kan dia itu menjadi orang baik. Alhamdulillah hijrah nikmat yang luar biasa itu. Orang bisa hijrah kan itu. Tapi setelah itu apa kata dia itu? Saya dulu pernah rusak. Saya pengen anak saya jadi orang soleh lah itu. Bagus. Tapi apa? Anak saya jadi ustadz maunya itu. Titik, nggak ada komanya. Harus jadi ustadz anak saya itu. Makanya kita katakan, kenapa kok harus jadi ustadz gitu? Saya itu pengen jadi ustadz sebenarnya itu. Saya kalau lihat ustadz ceramah itu, masya Allah, luar biasa ustadz itu. Biarkan anak saya jadi ustadz lah itu. Nanti tiba-tiba datang imam masjid, bagus lagi bacanya. Wah bagus, anak saya biar jadi penghafal Quran saja lah. Berarti anak saya jadi ustadz dan anak jadi penghafal Quran. Tiba-tiba ketemu dengan teman seorang pedagang sukses luar biasa, tapi hartanya untuk dagang, untuk dakwah ilallah itu. Akhirnya anak saya juga jadi pedagang sajalah itu. Akhirnya apa? Anak kita itu kayak Superman pokoknya itu. Itu yang merusak karakternya anak seperti itu. Anak kita itu punya jalan sendiri-sendiri, nggak bisa di-copy paste jalannya anak kita gitu. Kalau memang kita itu pengen jadi ustadz, silakan Anda belajar gitu. Silakan orang tua datang ke pondok belajar, kayak apa susahnya belajar gitu. Terkadang itu yang kita jadi masalah itu, terkadang apa? Anak itu bukan anak yang masalah, anak itu baik, anak itu masya Allah itu anak itu baik gitu. Akhlaknya bagus anak itu. Cuma ketika di pondok itu dianggap anak bermasalah di pondok itu. Lambat hafalannya, demikian akademisinya paling jeblok, dianggap bermasalah itu. Padahal kita katakan anak itu gak bermasalah anak itu. Cuma anak itu memang jalannya keliru gitu loh. Karena anak itu potensinya bukan di situ gitu loh. Dan itu yang jadi masalah. Akhirnya apa? Dianggap anak ini bermasalah, dianggap anak ini anak yang bodoh, anak yang nakal dan yang lainnya itu. Padahal apa? Anak itu baik. Cuma memang anak itu lemah hafalan, lemah di pemahaman. Nggak bisa kalau di pondok pesantren kan seperti ini itu. Apalagi di pondok kita kan targetnya kan tinggi sekali gitu. Ya nggak apa-apa, bikin target tinggi nggak apa-apa gitu loh. Tapi jika memang orangnya itu tepat gitu loh. Nah, kalau seandainya memang ada anak lemah di hafalan, lemah sekali di hafalan, dan itu ada orang seperti itu, orangnya rajin, orangnya masya Allah itu akhlaknya luar biasa gitu loh. Orangnya paling rajin di masjid dari semua santrinya itu, tapi hafalannya lemah. Kalau anak ini taruh di pondok tahfidz, karena orang tuanya itu pengen anaknya itu jadi penghafal Quran 30 juz, taruh di tahfidz, dan targetnya tinggi sekali tahfidznya itu, 1 tahun harus selesai 30 juz itu. Apa yang terjadi itu? Anaknya muntah-muntah gitu. Ketika sudah muntah-muntah, stres dia itu. Ketika sudah stres, dia akan meluapkan rasa stresnya itu. Akhirnya apa? Muncullah namanya kenakalan di pondok itu. Kenapa seperti itu? Karena ya masalahnya itu banyak sebenarnya itu. Masalahnya itu nggak bisa kita katakan fitrah yang rusak itu karena lingkungan masyarakat. Lingkungan iya menjadi faktor lingkungan itu. Tapi bukan hanya itu saja, banyak faktor gitu. Atau banyak sumber penyakit itu banyak.
Kita pusing misalkan itu, pusing kepala kita itu. Pusingnya itu kenapa gitu loh. Jangan sampai mengatakan karena angin gitu loh. Belum tentu karena pusing kita itu karena angin gitu loh. Mungkin kolesterol, atau mungkin karena ada penyakit yang lain, atau karena mungkin kita itu kurang tidur, atau kita itu banyak pikiran, atau kita itu lagi mikir utang dan yang lainnya itu. Banyak sekali itu penyebab pusingnya kita itu kan banyak gitu loh. Jangan sampai kita tahu solusinya satu is, minumnya pil ini wis. Masalahnya banyak gitu loh. Oleh itu apa? Penyakit itu terkadang bisa muncul itu dari banyak aspek. Aspeknya itu dari mana? Memang terkadang lingkungan itu penyebab juga, tapi nggak harus lingkungan. Terkadang apa? HP lah gitu. Kita punya HP. Terkadang HP ini yang merusak anak. Iya. Tapi tidak semua HP itu merusak anak gitu. Banyak anak-anak kita belajar mendapatkan banyak maklumat, mendapatkan banyak wawasan itu dari HP-nya gitu. Bahkan banyak anak-anak kita yang sekarang mulai jualan dengan HP kan gitu. Menggunakan untuk jualan, bermanfaat gitu. Ada anak-anak yang menggunakan HP untuk belajar agama banyak. Gitu. Sehingga masalah itu banyak, kompleks gitu. Namanya penyakit itu bermacam-macam. Maka yang bisa mendeteksi itu siapa? Pakar. Orang-orang yang pengalaman di bidang ini. Maka itu intinya kalau seandainya bapak dan ibu kok anak kita itu kayak bermasalah di akhlaknya itu. Contohnya misalkan anak kita itu sudah balik atau umur 10 tahun misalkan itu. Kok anak kita itu masih pelit, meditnya Masya Allah itu. Pelitnya naudzubillah gitu. Nggak mau berbagi anak kita ini. Ini masalah ini, karakternya rusak ini. Kenapa? Karena umur 10 tahun atau 7 tahun ke atas itu sudah masanya egosentrisnya itu. Dia itu sudah mulai ke egosentris, sudah mulai hilang gitu loh. Sehingga dia itu mulai nanti itu sudah ke sosialisentris gitu loh. Dia itu mulai berbagi. Kenapa kok anak kita itu umur segitu kok masih susah untuk berbagi? Nah, kita cek, rupanya kelirunya kita itu 0 sampai 7 tahun kita paksa anak kita itu untuk berbagi. Dan biasanya seperti itu adalah anak pertama. Karena biasanya anak pertama itu disuruh berbagi, ngalah sama adiknya. Itu biasa, dan itu karakternya bisa rusak gara-gara itu. Biarkanlah anak nomor 0 sampai 7 tahun, baik itu kakak pertama, kakak kedua, karena sampai berapa lah itu. Biarkan mereka itu meluaskan, menumpahkan egonya mereka gitu. Bahwasanya mereka itu pemenang semua, biarkan. Tapi apa? Ketika itu sudah tuntas, umur 7 tahun ke atas, anak itu sudah mulai berbagi. Sehingga kalau ada anak gak bisa berbagi, ini masalah ini. Ada anak sudah balik, umur 10 tahun misalkan, atau sudah balik. Sholat masih kalau nggak diperintah nggak sholat. Ini ada apa ini? Kenapa kok anak kita sholat saja nggak mau gitu? Azan saja masih malas-malasan. Kalau baru pukul baru anak kita mau sholat. Padahal sudah umur segitu gitu. Ini sakitnya di mana gitu? Sakitnya di mana? Apakah karena memang dulu pendidikan iman, cinta kepada Allah itu kurang, cinta sama Rasul itu kurang, cinta sama sholat kurang, atau yang lainnya, atau mungkin karena masalah HP, atau karena masalah teman, atau masalah apa, atau mungkin masalah pribadi, atau yang lainnya itu harus kita cari. Dan banyak problem itu banyak. Ada beberapa kasus, saya sebutkan beberapa kasus. Ada anak yang dia itu sampai dikeluarkan dari pondok pesantren, dan ketika pulang pun dia nggak mau sholat. Sampai akhirnya bingung orang tuanya itu. Sudah nilainya hancur-hancuran di pondok, sampai dikeluarkan dari pondok. Di rumah pun dia nggak mau sholat gitu. Akhirnya dia itu bingung orang tuanya kan. Alhamdulillah ketemu dengan beberapa teman-teman kita, dinasehati. Alhamdulillah itu dia itu mulai paham tentang konsep fitrah. Akhirnya dideketilah anak itu, dirangkul. Namanya orang sakit lah itu. Kita itu kayak dokter, atau kita itu kayak keluarga. Kita punya keluarga sedang sakit itu. Nggak bisa keluarga sakit dimarahi itu. Kamu itu bodoh, kamu itu nakal, kamu itu dasar orang sakitan. Tambah mati orang itu kan itu. Ini kita punya orang sakit ini. Bagaimana caranya? Kita lembuti, kita rawat, kita kasih sayangi. Sakit dia itu. Demikian juga kalau kita punya anak yang dia sudah balik, nggak mau sholat, sakit dia itu. Itu kan malah kita tempeleng anak itu, kita hajar anak itu, semakin jadi-jadi dia itu. Terus bagaimana? Kita peluk anak itu, terus kita sayangi, terus kita ajak diskusi dari hati ke hati, tanya, nak ada apa gitu, kenapa kamu nggak mau sholat gitu. Akhirnya baru cerita. Ketika biasanya itu orang tua itu ngedunkan egonya, sampai akhirnya sama anak itu hampir sama, sehingga anaknya itu nganggap orang tuanya itu kayak sahabat akrabnya lah itu, sahabat karibnya itu, sehingga baru mau cerita itu. Tapi ketika istilahnya itu masih ada, kalau saya jujur saya acur, kalau saya jujur sama orang tua saya akan dipukuli sama orang tua. Akhirnya apa? Anak itu akan menyembunyikan penyakitnya, dan itu yang paling bahaya. Pak sakit tapi nggak mau ngomong sakitnya itu apa gitu, ini kan fatal, ini bahaya ini. Tiba-tiba nanti kalau sudah ngomong sudah kronis gitu, sudah nggak bisa diobati lagi kan itu. Rupanya dia itu cerita anaknya itu, Pak, saya itu benci sama Allah Ta'ala itu.
Masya Allah itu. Nah ini loh, kenapa seperti itu kamu benci sama Allah Ta'ala itu? Kan bukankah Allah itu kan sama orang yang mengamalkan kebaikan itu kan Allah sayang kan gitu loh. Tapi kenapa saya di pondok itu ya, saya ke sana mau belajar, saya di sana mau ngafal Quran, tapi terkadang saya capek, saya tidur gitu loh. Tidur terkadang terlambat, saya terlambat dipukul saya sama musyrifnya itu. Saya disiram pakai air itu. Oh berarti Allah itu nggak sayang sama saya itu. Maksud saya mau belajar seperti dipukuli kayak gini kan itu. Akhirnya apa? Anggapan mindset bahwasanya Allah itu benci karena perbuatan masyarakat lingkungan dia itu loh. Karena lingkungan yang merebak, akhirnya apa? Dia itu punya pendapat bahwasanya Allah itu jahat. Masya Allah, ngeri loh anak seperti ini. Coba kalau kita dapat anak seperti itu gitu. Terkadang apa? Kita itu nggak mau tahu penyakitnya dari mana sumbernya, nggak mau tahu. Wes pokoknya kamu di pondok dipukul sama ustaz terserah. Yang penting kamu sholat. Kalau nggak sholat tak pukuli kamu di rumah itu. Akhirnya apa? Sudah di pondok tertekan, sampai di rumah dihajar sama orang tuanya itu. Akhirnya apa? Nanti kalau orang tuanya meninggal jadi monster orang itu. Naudzubillah itu. Kecuali kalau Allah berikan hidayah kepada dia itu. Akhirnya subhanallah itu, mulailah diajak anak itu diskusi dari hati ke hati, diajak jalan-jalan, bercerita tentang keagungan Allah, karunia Allah dan yang lainnya. Sampai akhirnya apa? Mulai tumbuh cintanya sama Allah Ta'ala. Mulai dia itu mulai mau memaafkan lah orang-orang yang telah menzalimi dia gitu loh. Musyrif itu. Sampai akhirnya dia mulai berkembang untuk sholat sendiri itu. Dan itu namanya apa? Itu yang dinamakan dengan pengobatan itu seperti itu. Kita nggak bisa pukul rata gitu. Kasus di pondok saya misalkan itu. Ada santri yang Masya Allah hafal Qurannya bagus. Termasuk 3 santri terbaik lah waktu itu loh, untuk hafalan Quran itu. Hafalan Quran bagus sekali gitu. Sampai 30 juz selesai, 30 juz mutqin selesai. Ketika mau 3-3-nya itu mau kita kirim ke Syekh waktu itu, yang 2 jadi berangkat, yang 1 nggak jadi berangkat. Akhirnya kita bingung lah, kemana ini santri ini? Masya Allah itu. Akhirnya jadi anak jalanan setelah itu. Ya usah, tinggal di jalan, kumpul sama orang-orang pang, Masya Allah, 30 juz lah hafalannya itu. Coba kita lihat anak kita kalau seperti ini kayak apa itu. Mungkin kita sebagai orang tua mungkin mau kita hajar sekalian itu. Dasar anak nakal sudah hafal 30 juz, malah jadi anak seperti ini. Kalau kita itu bukan dokter, ya kita seperti itu gitu. Kalau kita supporter bola ya modalnya kayak gitu. Keliru sedikit ya kita sebagai supporter mencaci maki pemain kan gitu. Coba kalau seorang dokter itu dia akan tanya itu. Didatangkan. Alhamdulillah waktu itu kita panggil anaknya itu mau datang ke pondok. Ada satu ustadz yang memang kita tugaskan untuk integrasi, untuk membongkar lah itu. Anak itu supaya cerita itu ada apa gitu. Sampai akhirnya ditanya dan ngaku anak itu. Saya itu dulu pernah dijanjikan sama bapak saya kalau saya hafal 30 juz, saya itu akan diberikan HP gitu. Saya sudah hafal 30 juz. Saya tagih bapak saya nggak ngasih gitu. Nanti aja kalau kamu sudah dewasa itu, kamu mondok lagi aja sana gitu. Akhirnya kebencian itu meluap gitu. Kebencian kepada orang tuanya itu meluap gara-gara bapaknya nggak tepat janji kan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan meluapkan dengan marah-marah seperti itu. Akhirnya apa? Ya hancur-hancuran lah waktu itu, Masya Allah, naudzubillah gitu. Akhirnya setelah itu kita panggil bapaknya, kita dudukkan, Pak, benar nggak bapak itu pernah ngomong seperti ini? Dia mengatakan, iya Ustadz, saya pernah janjikan seperti itu. Tapi kan kalau saya kasih HP kan bahaya Ustadz, di pondok kan nggak boleh gitu. Dia juga masih anak-anak, takutnya ini. Tapi Pak, Anda sudah janji gitu. Terus bagaimana caranya? Anda sekarang minta maaf sama anak, kemudian janjinya kasihkan. Walaupun apa, kita punya peraturan di pondok, kita juga peraturan. Siapa yang bawa HP ketangkep, ambil HP itu. Tapi apa, Anda yang sudah janji itu, Anda harus tepati gitu. Akhirnya apa, disitulah mulai bapaknya itu mulai belajar. Bagaimana Ustadz, kita itu deketi anak saya itu. Caranya itu tidur bareng, caranya itu dipeluk, anak itu dirangkul, sering minta maaf sama anak, dan yang lainnya lah itu. Sampai akhirnya benar, bapaknya menjelaskan itu, kasih HP, mulai luluh hatinya anak itu. Sampai suatu ketika ke pondok, HP-nya dibawa gitu. Ya kita punya peraturan, akhirnya kita sita, kita ambil HP-nya itu. Tapi apa, mulai hilang. Rasa benci kepada orang tua itu mulai hilang, dan mulai kembali. Akhirnya saya bilang, sudah kalau seperti itu, daripada kamu nanti bermasalah di pondok, karena masalah HP, masa itu dia nanti gak nyaman karena disita HP-nya, sudah kamu sekarang ngajar di pondok yang lain aja. Akhirnya pindah sekarang jadi ustadz di pondok yang lain. Jadi maksudnya itu apa? Ini namanya penyakit. Oleh itu kalau kita perhatikan itu sistem Rasulullah SAW itu dalam mengobati penyakit para sahabat yang memang fitrahnya belum berkembang itu caranya beda-beda Rasulullah itu. Dan itu hebatnya Rasulullah SAW. Sehingga apa? Ketika Rasulullah itu bersikap tepat, hasilnya memuaskan, sehingga hasilnya benar-benar tokcer lah hasilnya itu. Itu sistemnya Rasulullah SAW. Maka tidak bisa disamakan.
Tidak bisa orang salah itu semuanya sikap kita itu sama, beda gitu loh. Terkadang Rasulullah itu terhadap kesalahan orang itu terkadang keras Rasulullah itu. Dia disikat sama Rasulullah itu. Ya, Mu'adz bin Jabal ketika sholat menjadi imam surat Isya baca surat Al-Baqarah. Panggil sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu sebagai pembawa fitnah di umat ini wahai Mu'adz bin Jabal?" Itu. Keras sekali Rasulullah itu. Rasulullah ketika memarahi Usama bin Zaid yang membunuh orang yang sudah baca syahadat la ilaha illallah. Kata Usama datang ke Rasulullah minta maaf itu. Apa kata Rasulullah? Usama, bagaimana dengan ucapan la ilaha illallah kalau nanti ucapan itu membantah kamu di hadapan Allah Ta'ala? Akhirnya Usama mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong maafkan saya itu." Wahai bagaimana kalau seandainya ucapan la ilaha illallah itu nanti akan bantah kamu di hari kiamat itu? Sampai akhirnya kata sahabat ini mengatakan, kalau seandainya waktu itu saya itu belum masuk Islam gitu. Melihat Rasulullah itu murka dan marah Rasulullah itu. Tapi dalam kesempatan yang lain, Rasulullah itu menyikapi kesalahan orang itu lemah lembut. Kenapa? Karena ini orangnya perlu motivasi, tidak butuh kekerasan gitu loh. Kayak orang sakit lah, orang sakit itu kan macam-macam. Terkadang apa? Dokternya harus tegas gitu loh. Ini orang misalkan penyakit paru-paru, tapi masih ngerokok gitu loh. Sudah diingatkan, jangan ngerokok Pak, ini rokok itu bahaya ini. Masih ngerokok gitu loh. Dokternya bisa tegas, pokoknya kalau ngerokok lagi nggak akan saya obati kamu itu. Nah, akhirnya apa? Baru takut dia itu. Ya, baru takut kan itu. Ada orang yang seperti itu memang karena pembangkang. Orang yang sudah tahu ilmunya rokok itu bahaya tapi masih ngerokok itu. Diingatkan nggak terima gitu. Terkadang dokter harus keras itu, kalau bisa dipalu kepalanya kan gitu. Biar sadar itu. Tapi ada orang-orang yang nggak seperti itu gitu. Dia punya penyakit, dia itu butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh kedekatan. Akhirnya motivasi hidup itu bisa tumbuh gitu loh. Oleh itu, di sini akan saya sebutkan beberapa contoh bagaimana Rasulullah SAW itu merecovery karakter yang rusak gitu loh. Tidak cinta sama Allah, tidak cinta sama Rasul, itu kan karakter yang rusak gitu loh. Ketika sholat ngobrol dan yang lainnya lah. Ada orang yang pengen berzina gitu loh, anak laki-laki. Itu bagaimana sistemnya Rasulullah pendekatannya itu. Dan itu Masya Allah itu. Kita belajar sama beliau dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW itu. Kita melihat Masya Allah bagus sekali itu. Oleh itu perlu kita ingat bahwasanya memang pendekatan iman itu harus kita kokohkan. Rasulullah ketika ditanya tentang masalah orang mukmin terbaik itu siapa? Wahai Rasulullah, siapa sih orang mukmin terbaik itu? Rasulullah mengatakan ahsanuhum akhlaqo. Orang mukmin itu terbaik itu adalah orang yang akhlaknya mulia. Berarti apa? Kalau kita itu pengen sempurna itu bangunan harus kuat pondasinya. Dan bangunan ke atasnya pun harus kuat gitu, menjulang tinggi. Sampai akhirnya nanti kita menjadi orang yang sempurna. Ini akan saya sebutkan beberapa contoh riwayat bagaimana Rasulullah SAW itu menyikapi fitrah yang rusak dari beberapa manusia zaman Rasulullah SAW. Dan akhirnya ketika resepnya Rasulullah itu manjur, pas, akhirnya kan obatnya itu bisa maksimal dan orang itu bisa sembuh gitu loh. Ada sebuah riwayat cerita yang menimpa salah seseorang. Ini terjadi, ada seorang namanya Umair bin Wahab. Ada orang namanya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini orang Quraisy dan dia itu ikut dalam perang Badar. Termasuk tokohnya Quraisy lah waktu itu. Dan dalam perang Badar itu anaknya Wahab bin Umair termasuk orang yang ketangkep dan tertawan. Maka suatu ketika ceritanya itu, dia itu sedang kumpul sama Sufyan bin Umayyah, tokoh Quraisy juga. Kumpul, lagi ngobrol di Hijr Ismail, berdua, nggak ada yang tahu, kecuali cuma 2 orang saja itu. Akhirnya terjadi diskusi lah itu. Terjadi diskusi. Kemudian setelah itu, ketika ngobrol-ngobrol masalah perang Badar di mana orang kafir Quraisy itu kalah, maka Sufyan mengatakan, "Wallahi inna fil aishi ba'dahu khairan." Kehidupan mungkin setelah ini mungkin lebih baik lagi itu. Yaitu mudah-mudahan nanti setelah ini itu kehidupan adalah yang lebih baik bagi mereka, maksudnya bagi Quraisy. Qala lahu Umair, maka Umair mengatakan, "Sodakta, wallahi, benar kamu itu, demi Allah. Amma wallahi laula dainun aliyya, laisa lahu dainun aliyya, laisa lahu indi qada'un wa iyalun akhsha alaihim ad-dai'ata ba'di." Jika seandainya bukan karena saya itu punya hutang, sangkut pautan hutang saya masih banyak, dan bukan kalau seandainya saya itu nggak takut akan anak saya,
dan keluarga saya, la raqibtu ila Muhammad. Aku akan pergi ke Madinah itu. Hatta aqtulahu, akan saya bunuh Muhammad itu. Fa inna liya qibalahu illatan. Kenapa? Karena saya itu punya rasa sakit hati saya kepada dia. Saya dendam sama Muhammad itu. Ibni asirun fi aidihim. Kenapa? Karena anak saya itu sekarang itu ditawan sama mereka itu. Akhirnya ketika Umair bin Wahab ini lagi jengkel sama Nabi Muhammad, Umayyah, Sofyan bin Umayyah itu menggunakan kesempatan itu. Akhirnya dia mengatakan, aliyya dainuka. Sudah, masalah utang saya nanggung. Ana aqdihi anka, saya bayarkan utangnya itu. Wa iyaluka ma'iyali, keluarga kamu saya tanggung, enggak apa-apa. Kamu meninggal pun enggak apa-apa itu. Kamu membunuh Muhammad sampai nanti hukum mati, keluargamu saya tanggung, tenang. Wasihi ma baqau, akan saya tanggung urusan mereka dan saya anggap keluarga saya itu. La yasi'uni syai'un wa ya'jizu anhum. Semuanya akan saya anggap seperti keluarga sendiri. Faqala lahu Umair, maka Umair mengatakan, faktum anni sya'ni wa sya'naka. Oke, kalau seperti itu, kamu mau nanggung utang saya, yang kedua kamu menjaga keluarga saya kalau saya mati itu. Tolong rahasiakan perkara ini. Saya nanti akan sampai ke Madinah, saya akan sembunyi-sembunyi dan saya akan siapkan belati, pedang untuk saya bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sofyan bin Umayyah mengatakan, af'al, ya, saya akan jaga. Saya akan jaga rahasia ini. Tidak ada yang tahu kecuali dia, Umair bin Wahab dan Sofyan bin Umayyah. Setelah itu Umair ini pulang ke rumah, kemudian pedangnya itu dilumuri racun. Setelah itu dia berangkat pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia itu masuk ke masjid. Dalam kondisi pedangnya itu kelihatan. Umar bin Khattab waktu itu sedang duduk dengan para sahabat, cerita tentang kenikmatan Allah ketika Allah itu memenangkan perang Badar. Umar bin Khattab melihat Umair bin Wahab itu datang dan pedangnya itu kelihatan itu. Langsung Umar bin Khattab itu berdiri, kemudian mengatakan, hadzal kalab aduullah. Wah, ini anjing sudah datang, musuh Allah anjing ini datang itu. Umair maja'ila syarr, dia tidak datang ke sini kecuali kejelekan itu. Tsumma dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Umar bin Khattab datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengatakan, ya Nabiullah, wahai Rasulullah, hadza aduullah Umair qad jaa mutawashshihan syaifahu. Datang ke sini dan dia membawa pedang. Qala fa adkhilhu alayya. Maka Rasulullah mengatakan, Umar, sudah tenang. Masukkan dia, bawa dia ke sini. Bawa dia sini, saya ingin berjumpa dengan dia. Fa aqbala ila Umair falabbabahu bi hamalati sayfi. Akhirnya Umar datang kepada Umair dalam kondisi dia pun bawa pedang. Pedangnya taruh di lehernya itu. Wa qala lirijalin minal ansar. Kemudian Umar mengatakan kepada para sahabat Ansar, wahai para sahabat Ansar, masuk kalian ke rumahnya Rasulullah, jaga Rasulullah dengan bawa pedang kalian itu. Udkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajlisu indahu. Pergi kalian ke rumahnya Rasulullah dan jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahdharu alaihi min hadzal khabith. Dan kalian pantau orang ini orang jelek ini. Fa innahu ghairu ma'mun, karena orang ini enggak bisa dipercaya. Tsumma dakhala bihi. Akhirnya setelah itu Umair bin Wahab itu masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi Umar itu masih bawa pedang. Pedangnya taruh di lehernya Umair. Wa qala arsilhu ya Umar. Maka Rasulullah mengatakan, Umar, lepas. Pedang kamu singkirkan gitu. Udnu ya Umair. Wahai Umar, sini silakan. Kamu dekat sama saya itu. Padahal apa? Rencananya Umar waktu itu memang dia itu pengen seperti itu, dekat sama Rasulullah. Kalau sudah dekat, tikam Rasulullah itu dengan pedangnya Umar itu. Akhirnya ketika itu karena ada yang menjaga, para sahabat Ansar itu menjaga, Umar itu enggak sembarangan itu. Apalagi Umar di belakangnya itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, arsilhu ya Umar. Wahai Umar, lepaskan santai-santai. Tolong dia ke sini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, an'imu sibahan. Wahai Umar, kamu sudah makan belum? Belum, wahai Muhammad. Oh, para sahabat ambilkan dia makan. Sampai akhirnya dikasih sarapan, kasih makan. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, qad akramanallahu bi tahiyyati khairin min tahiyyatika ya Umair. Wahai Umair, alhamdulillah kalau Allah memberikan kepada kita sebuah tahiyat, ucapan saling berjumpa, itu lebih baik daripada tahiyatnya kalian. Yaitu apa? Kita itu saling mengucapkan salam. Tahiyyati ahlil jannah, dan ucapan salam itu merupakan sambutan perjumpaan penghuni surga. Setelah itu Rasulullah mengatakan, maja abika ya Umair. Apa yang mendasari kamu itu datang ke saya, wahai Umair? Qala ji'tu li hadzal asir alladhi fi aydikum.
wahai Muhammad, saya datang ke sini karena saya itu pengen membebaskan putra saya yang sekarang menjadi tawanan. Fa ahsinu fihi, tolong kalian itu berbuat baik kepada putra saya, yaitu jangan sampai dibunuh dan yang lainnya. Qala fama balu sayfi fi unuqika. Setelah itu Rasulullah bertanya, terus kalau seandainya kamu itu tujuannya untuk putra kamu untuk dibebaskan, kenapa kamu bawa pedang sekarang itu? Kenapa kamu itu bawa pedang? Qala qabbahallahu min suyuf wal a'nat anna syai'an. Akhirnya dia mengatakan, wahai, semoga Allah menghinakan pedang ini. Ini pedang nggak ada manfaatnya, wahai Muhammad itu. Ini saya bawa karena saya itu namanya orang safar, saya bawa pedang itu. Saya nggak ada tujuan dengan pedang ini itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, usdukni malladzi ji'ta lahu. Tolong jujur, wahai Umair, apa yang mendasari kamu itu datang sama saya itu? Dan kenapa kamu bawa pedang itu? Kamu ngomong saja jujur itu. Maji itu illa lidzalika. Enggak, saya datang itu saja. Saya tujuannya untuk membebaskan putra saya, dan saya itu bawa pedang itu tujuannya untuk menjaga diri. Karena saya berangkat dari Mekah Madinah itu mungkin banyak yang lainnya lah. Saya seperti itu, enggak ada tujuan yang lainnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, bal qa'adta anta wa Sufyan bin Umayyah fil Hijr. Bukankah kamu itu duduk sama Sufyan bin Umayyah di Hijr Ismail? Fa dzakartu ma ashabal qalib bin Quraisy. Kemudian kalian berdua itu ngobrol tentang korban-korban perang Badar dari orang kafir. Tsumma qulta, kemudian kamu mengatakan, laula dainun alayya wa iyalun indi. Jika bukan karena hutang, sangkut pautan hutang dan keluarga, la kharajtu, saya akan keluar ke Muhammad, hatta aqtula Muhammad, kemudian saya akan bunuh Muhammad. Fatahammala sayfun bidainika wa iyalika. Kemudian Sufyan itu menanggung hutang kamu dan keluarga kamu. Ala an taqtulani, dengan syarat kamu itu bunuh saya. Wallahu halun bainaka wa baina dzalika. Wahai Umair, Allah itu menjadi penghalang kamu. Saya tahu karena informasi dari Allah Ta'ala. Faqala Umair, maka Umair langsung mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya engkau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kunna ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah itu, dulu kita itu nukadzibuka, kita dustakan kamu. Bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama, dari kabar-kabar langit kita dustakan. Wa ma yanzilu 'alaika minal wahyi, demikian juga wahyu yang turun kepada engkau kami dustakan. Wa hadza amrun lam yahdurhu illa ana wa Sufyan. Obrolan ini cuma saya dan Sufyan yang tahu itu. Fa wallahi la a'lamu ma ataka illa illallah. Saya sadar bahwa saya tidak ada yang datang kepada engkau mengabarkan kisah ini kecuali Allah Ta'ala. Falhamdulillahilladzi hadani lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah saya untuk masuk Islam. Wa saqani hadzal masaq, dan Allah yang mengarahkan saya perjalanan jauh dari Mekah ke Madinah sekarang ini. Tsumma tasyahada bi syahadatil haq, kemudian Allah memudahkan saya untuk bersaksi dengan persaksian yang hak ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, faqihu akhakum fi dinihi, tolong ajarkan ilmu agama kepada dia. Waqri'uhul Qur'an, tolong ajarkan Al-Quran kepada dia. Watliqu lahu asirahu, dan tolong putranya dibebaskan. Putranya dibebaskan. Jadi kalau kita perhatikan Rasulullah SAW di sini itu maksudnya itu apa? Bagaimana muamalahnya Rasulullah dengan orang yang dia itu benci sama Rasulullah itu? Rasulullah bersikap lembut. Rasulullah itu bersikap, kenapa? Ada penyakit dalam dirinya itu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya orang itu sadar dengan penyakitnya, dan akhirnya apa? Dia itu mau memperbaiki karakternya. Dan itu alhamdulillah itu. Contohnya yang lain, contoh yang kedua, hadis yang sahih disebutkan oleh para ulama, yaitu cerita tentang orang yang mau berzina. Pernah suatu ketika itu ada para sahabat sedang duduk di masjid. Orang-orang pada duduk di masjid. Kemudian ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda dari Bani Tuhur, dari sebuah kabilah. Dia datang ke Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah sedang para sahabat. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Wahai Rasulullah, tolong izinkan saya untuk berzina. Kaget para sahabat, Masya Allah, ini pemuda ngomong depan Rasulullah seperti ini itu. Akhirnya Abu Umamah mengatakan, fa'aqbalal qawmu alaihi fazajaruh. Orang-orang berdiri marah pengen mukuli anak muda itu. Faqalu, kemudian orang-orang mengatakan, mah, kurang ajar kamu, ya ngomong apa kamu depan Rasulullah, itulah kasarnya itu. Kurang ajar kamu kok.
Rasulullah masih diam. Tenang Rasulullah itu, tenang Rasulullah itu. Maka Rasulullah mengatakan, sudah. Udnuh, tolong dekatkan pemuda itu ke saya. Akhirnya pemuda itu dekat. Setelah itu Rasulullah ngajak diskusi dengan akal, diskusi itu. Dan itu penting, namanya penggambaran seperti itu penting. Maka Rasulullah mengatakan, atuhibbuhu li ummika. Saya tanya, saya tanya itu, kalau seandainya ibu kamu berzina, kamu suka enggak? Dia mengatakan, enggak wahai Rasulullah, enggak, saya enggak suka. La wallahi, saya enggak suka gitu. Rasulullah tanya lagi, terus bagaimana kalau saudari kamu itu berzina? Kamu suka enggak itu? Enggak wahai Rasulullah. Bagaimana kalau bibi kamu berzina? Kamu mau enggak? Enggak wahai Rasulullah. Bagaimana kalau ini berzina, anak kamu perempuan berzina? Kamu mau enggak? Enggak wahai Rasulullah itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, walan nasu yuhibbunahu. Demikian juga manusia enggak suka seperti itu. Kamu berzina dengan wanita, keluarganya wanita pun enggak suka kalau anaknya itu berzina seperti itu. Setelah itu Rasulullah itu dipegang dadanya orang itu, dipegang dadanya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Allahumma wahai Tuhanku, tolong Allahumma fir dzambahu, Tuhanku ampuni dosanya anak ini. Wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya anak ini. Wa hassin farjahu, dan jaga kemaluan anak ini. Sampai akhirnya apa? Kata pemuda ini mengatakan, demi Allah setelah ini saya enggak punya minat untuk berzina sama sekali, bis. Setelah doanya Rasulullah SAW. Dengan cara apa Rasulullah mendoakan itu? Pelan-pelan. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Diajak diskusi. Contohnya lagi misalkan, bahwa saya akan sebutkan beberapa contoh bagaimana Rasulullah itu menyikapi kesalahan orang gitu, yang memang fitrahnya itu belum tumbuh. Cerita yang terkenal dinamakan dengan cerita Thumamah. Ada seorang sahabat namanya Thumamah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Rasulullah itu pernah mengirim utusan perang, rombongan perang menuju ke Najd. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah. Setelah itu pasukan perang ini menangkap seseorang dari kabilah Bani Hanifah, yuqalu lahu Thumamah bin Utsal. Namanya itu Thumamah bin Utsal. Akhirnya dibawa sama pasukan perang ini, bawa ke Madinah. Farobatuhu bisariyatin min sawadil masjid. Kemudian Thumamah itu diikat di salah satu tiang dari tiang masjid. Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika sudah diikat di tiang masjid, dan Rasulullah yang memberitakan ikat di tiang masjid ini, anak Thumamah itu. Ketika sudah diikat di tiang masjid, maka Rasulullah datang. Apa kata Rasulullah? Ma indaka ya Thumamah. Wahai Thumamah, apa yang kamu miliki itu? Apa yang pengen kamu omongkan gitu? Maka Thumamah mengatakan, indi khairun. Wahai Muhammad, saya punya kebaikan. Ya Muhammad, in taktulani taktulu dzadamin. Wahai Muhammad, kalau kamu bunuh saya, memang kamu layak. Karena saya sudah banyak membunuh sahabatmu, yaitu kaum muslimin, sudah saya banyak bunuh mereka. Kamu layak bunuh saya, karena memang saya itu sudah membunuh banyak pasukan kamu itu. Wa in tan'am ala syakir. Tapi kalau kamu itu memberikan karunia kepada saya, kamu bebaskan saya itu orang yang pandai bersyukur, wahai Muhammad. Wa in kunta turidal mal fasal minhu masyi'ta. Kalau memang kamu itu mau tebusan, saya bayar, saya punya banyak harta itu. Kamu minta berapa gitu loh, saya tebus kamu itu. Ya, kamu saya bayar itu. Fatoroka, Rasulullah setelah itu pergi. Hatta setelah itu Rasulullah sholat, ngobrol dengan para sahabat, selesai Rasulullah pulang ke rumah. Ketika Rasulullah masuk waktu sholat lagi, Rasulullah masuk ke masjid, datang kepada Thumamah. Thumma qala ma indaka ya Thumamah. Apa yang kamu miliki ya Thumamah? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu ingin katakan? Qala ma qultu laka, ya saya wahai Muhammad, saya katakan seperti yang sebelumnya. Kalau engkau itu bunuh saya, bunuh. Itu layak itu. Tapi kalau kamu itu merdekakan saya orang yang bersyukur. Tapi kalau kamu minta harta, minta berapa yang kamu inginkan wahai Muhammad, saya bayar. Setelah itu Rasulullah tinggalkan Thumamah. Setelah itu Rasulullah sholat bersama para sahabat, kumpul, ngobrol dan yang lainnya, belajar agama dan yang lainnya. Besoknya lagi Rasulullah masuk masjid, datang lagi ke Thumamah. Tanya, ma indaka ya Thumamah? Wahai Thumamah, apa yang kamu miliki itu? Qala ma qultu laka in tan'im ala syakir. Wahai Muhammad, kalau kamu itu bebaskan saya orang pandai bersyukur. Kalau kamu pengen tebusan, saya berbayar berapa yang kamu inginkan itu. Fatarakahu, Rasulullah tinggalkan lagi. Sampai akhirnya 3 hari berarti itu. Setelah 3 hari Rasulullah itu datang ke masjid. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, Atuliku Thumamah, bebaskan Thumamah, lepas, bebaskan dia.
Fantola, akhirnya Thumamah ketika bebas, fantolaqa ila najalin qaribil masjid. Langsung dia itu keluar dari masjid, lari. Rupanya dia itu mencari tempat mandi. Faghtasala, kemudian dia mandi. Ketika sudah selesai mandi, thumma dakhala al-masjid, kemudian dia itu masuk masjid dalam kondisi sudah bersih, sudah mandi. Setelah itu beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung bersyahadat kepada Allah Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Muhammad wallahi. Setelah itu Thumamah mengatakan, wahai Muhammad, demi Allah, maka na alal ardi wajhun, di muka bumi ini tidak ada wajah abghadu ilayya min wajhik. Tidak ada wajah, tidak ada muka yang paling saya benci kecuali muka kamu itu. Maka saya pengen membunuh kamu itu. Berkali-kali saya pengen bunuh itu. Tapi karena saya nggak bisa, kayaknya saya bunuh pasukan kamu itu. Tidak ada di muka bumi wajah yang paling saya benci kecuali wajah kamu itu. Faqad asbaha wa juga ahabbal wujuhi ilallahi. Tapi sekarang wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wajah kamu itu yang paling saya cintai itu. Wallahi makana min dainin abghadu ilayya min dinika. Demikian juga saya katakan wahai Muhammad, tidak ada agama yang paling saya benci kecuali agama kamu itu. Fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Dan sungguh sekarang itu agama kamu menjadi agama yang paling saya cintai itu. Wallahi makana min baladin abghadu ilayya min baladika. Demi Allah wahai Muhammad, tidak ada negeri yang paling saya benci kecuali negeri kamu ini, Madinah. Fa asbaha baladuka ahabbal bilada ilayya. Tapi sekarang negeri kamu itu adalah negeri yang paling saya cintai. Wa inna khaylaka akhadtani wa ana uridul umrata. Dan sungguh kenapa saya itu seperti ini? Karena pasukan kamu itu menangkap saya. Akhadhatni, nangkap saya, wa ana uridul umrah. Pada waktu itu saya sedang berangkat umrah. Famadza tara? Terus bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah itu? Saya sebenarnya berangkat umrah, cuma ketangkep sama prajurit engkau, akhirnya saya ditawan seperti ini. Terus bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Famadza tara? Fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Thumamah, wa amarahu ayya'tamira. Dan diperintahkan Thumamah untuk umrah. Thumamah, lanjutkan niat kamu itu, lanjutkan. Walaupun kamu niat waktu itu masih kafir, lanjutkan. Falamma qadima Makkah, ketika dia itu sampai di Mekah, qala lahu qailun, rupanya dia itu ibadahnya kayak orang muslim. Kaget karena Thumamah tokoh kabilah, tokoh penting di situ itu. Yaitu orang yang terkenal waktu itu. Akhirnya orang bingung, lihat Thumamah itu sudah masuk Islam. Akhirnya mereka mengatakan, sobakta, wahai Thumamah, kamu sudah masuk Islam ya? Kamu sudah menjadi orang yang sobak. Sobak itu orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. La walakin aslamtu ma'a Muhammad. Tidak, saya tidak keluar dari budaya, enggak, tapi saya masuk Islam bersama Muhammad. Wala wallahi la ya'tikum minal yamama habbatu handhalin hatta ya'dzana bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, setelah saya masuk Islam, tidak ada satu gandum pun dari kabilah saya, dari Yamamah, sebelum diizinkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan Yamamah termasuk waktu itu komoditi yang paling penting itu kan hintoh itu, atau gandum dari sana itu terbaik. Itu biasanya diekspor nanti sampai ke sampai ke Quraisy, dan orang Quraisy biasa dagang dengan membawa barang-barang itu. Yang terpenting yang perlu kita pahami di sini apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersikap dengan Thumamah itu dengan lembutnya, padahal siapa itu? Musuh Allah Taala itu, membunuh banyak para sahabat. Tapi Rasulullah tahu dia itu belum ada cinta sama Allah, belum ada cinta sama Rasul, belum ada gitu. Kalau belum ada ini kemudian kita habisi orang itu, kita belum berdakwah kepadanya gitu. Sehingga tidak mungkin seperti itu gitu. Oleh itu kalau seperti ini berarti dia itu belum punya cinta kepada Allah, belum ada cinta kepada Rasul. Terus bagaimana kalau seperti ini? Ya kalau seperti ini ya berarti dia itu harus tumbuhkan rasa cintanya. Akhirnya Pak Rasulullah di masjid bersama Thumamah dilihatkan bagaimana si Islam, bagaimana indahnya Islam, bagaimana indahnya sholat, ditunjukkan di depan Thumamah. Akhirnya apa? Dia terpesona dengan Islam, terpesona dengan Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah kita mengobati orang sakit itu seperti ini. Kemudian mungkin contoh terakhir lah, banyak sekali contoh kalau kita ingin menyebutkan contoh banyak. Tetapi kita ngambil contoh yang terakhir. Nanti ada contoh sebenarnya itu orang yang kencing di masjid. Tapi bukan di situlah kita ngambil contoh yang terakhir. Tapi kita contohnya itu sama seorang sahabat yang dia itu ngobrol ketika sholat. Namanya Muawiyah bin Hakam. Ceritanya itu kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu, dia mengatakan, demi Allah saya tidak pernah mendapatkan orang
pengajar terbaik, pendidik terbaik, melebihi Rasulullah SAW. Akhirnya beliau cerita, kenapa itu? Saya itu pernah sholat, dan saya nggak tahu kalau seandainya sholat itu sudah tidak boleh ngomong. Makanya saya sholat, ketika saya sholat ada orang yang bersin. Ketika orang bersin, yo saya baca tashmid, yarhamukallah. Ketika saya mengatakan seperti itu, akhirnya orang-orang pada marah sama saya itu. Orang-orang pada marah sama saya itu. Ketika marah sama saya, akhirnya mereka itu mandangi saya itu, mendalangi saya itu. Akhirnya saya pun ngomong lagi itu, kenapa kalian sholat itu dengan mata kalian mandangi saya itu, lihat depan gitu loh. Akhirnya ketika seperti itu, malah Muawiyah itu ngomong lagi. Akhirnya setelah itu Rasulullah, para sahabat itu semakin jengkel lagi. Akhirnya para sahabat setelah itu menepuk tangannya itu ke paha mereka, yaitu supaya Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu dia itu diam. Akhirnya apa? Muawiyah bin Hakam As-Sulami tambah ngomong lagi itu. Tambah ngomong lagi. Akhirnya apa? Setelah itu ya sudah. Saya ceritakan, saya bacakan riwayatnya. Hadis ini lebih lengkap lagi kita bacakan hadisnya aja biar ceritanya pas sesuai dengan hadis. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Saya sebutkan saja hadisnya karena sedikit panjang hadisnya, nggak apa-apa saya sebutkan secara lengkap. Jadi ceritanya itu Muawiyah bin Hakam As-Sulami beliau mengatakan, "Bainama ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika saya itu sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atasa rajulun minal qaum, tiba-tiba ada orang yang bersin. Faqultu yarhamukallah, maka saya mengatakan yarhamukallah. Faromanil qaumu bi absarihim, akhirnya orang-orang mandangi saya itu, mendalangi saya lah istilahnya itu. Faqultu wa thuqla umayyah, celaka kalian semua itu, masya'nukum tangduruna ilayya. Ada apa kalian kok lihat-lihat saya itu? Kenapa kok kalian itu lihat-lihat saya itu? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim, akhirnya mereka itu memukul tangan mereka ke kaki mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani walakin sakata. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Setelah itu beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang pengajar, seorang pendidik yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma karihani, demi Allah beliau tidak pernah marah sama saya, bentak saya. Wala dorobani, dan beliau tidak pernah mukul saya. Wala syatamani, dan Rasulullah tidak mencela saya. Tetapi Rasulullah hanya mengatakan, manggil saya mengatakan, inna hadhihi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat seperti ini enggak layak untuk ucapan-ucapan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Ini itu cuma tasbih, takbir, dan baca Al-Qur'an. Setelah itu, qultu ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bi jahiliyatin. Setelah itu Muawiyah mengatakan, ya Rasulullah, saya itu baru masuk Islam. Saya itu baru masuk Islam. Faqad ja'allahu bil Islam, alhamdulillah. Allah datang kepada saya dengan Islam ini. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Berarti apa? Menunjukkan Muawiyah kalau seperti itu memang dia orang baru masuk Islam, nggak tahu gitu loh. Nggak tahu kalau rupanya sholat itu sudah nggak boleh seperti itu gitu loh. Nah, muamalah kita dengan orang yang seperti ini beda gitu loh, dengan orang yang lain kan itu. Akhirnya dia itu cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ketika kita masih jahiliyah itu, kita itu biasa mendatangi tukang dukun, tukang ramal itu biasa. Qala fala ta'tihim, maka Rasulullah mengatakan, kamu jangan datangi mereka itu. Qala wa minna rijalun yatatayyarun, ada di antara kita pun yang biasa ngadu nasib. Qala dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim, itulah memang perkara yang didapatkan di hati-hati mereka, orang-orang Arab jahiliyah. Fala yasuddanakum, maka jangan sampai itu menghalangi kalian untuk beramal. Qala qultu wa minna rijalun yakhutuna, ada juga di antara kita itu yang biasa bikin garis-garis untuk meramal nasib. Maka Rasulullah mengatakan, kana nabiyyun minal anbiya'i yakhuttu, memang nabi zaman dulu itu ada yang menulis, faman wafaqa hattahu fadzaka, siapa yang membuat gambarnya itu garisnya seperti garisnya Nabi dan Rasul akan ada seperti itu. Setelah itu Muawiyah itu cerita, wa kanat li jariyatun, Rasulullah, saya itu punya budak perempuan, tar'aghonaman li, yang saya tugaskan untuk menjaga gembala saya, kambing, qibala Uhud wal Jawaniyah, di dekat Uhud. Wa kanat li jari fatolatu dzata yaumin, suatu ketika saya pernah ngecek di tempat itu.
fa idza dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha, dan saya mendapatkan ada seekor serigala yang memangsa kambingnya. Wa ana rajulun min bani Adam, dan saya itu orang biasa, saya asifu kama ta'sifun, dan saya marah seperti kalian marah itu. Wa lakinni saqattuha saqatan, akhirnya saya tampar orang itu. Saya tampar itu, saya marah. Fa'ataitu, akhirnya saya datang. Setelah itu saya tanya, ya Rasulullah, afala a'tiquha, saya bebaskan budak itu saja ya Rasulullah itu. Maka Rasulullah mengatakan, dia itini biha, tolong bawa ke sini. Bawa ke sini itu budaknya itu. Fa'ataituhu biha, kemudian saya datangi Rasulullah dengan budak itu. Faqala laha, maka Rasulullah tanya dua pertanyaan. Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, Allah di langit. Qala man ana, siapa saya? Qala anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia itu wanita yang mukminah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwa kalau seandainya memang kita itu melihat kesalahan orang, fitrahnya itu ada yang bermasalah, itu kita cek dulu apa. Tidak bisa kita hukumi rata, itu tidak bisa. Kita cek dulu di mana letak kesalahannya itu di mana. Setelah kita tahu, setelah itu baru kita obati satu persatu. Maka yang penting itu, kalau seandainya fitrah itu nggak berkembang, fitrah perkembangan misalkan, iman kepada Allah nggak berkembang, iman masalah keinginan belajar itu nggak berkembang, maka setelah itu dia itu kita obati sesuai dengan kondisi dia. Tetapi kalau kita itu langsung pukul rata, semua penyakit disamakan, maka ini akan jadi problem nanti dalam pengobatan fitrah. Sehingga sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayah dan bunda, mari kita belajar lagi semakin banyak. Dan kita lihat anak kita, apakah ada anak kita itu yang bermasalah dalam fitrahnya dan karakternya. Kalau ada yang bermasalah, maka kita harus cari sumber masalahnya di mana. Setelah itu kita berjuang mengobati sesuai dengan dosis, kadar dosis dan resepnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala memberkahi pendidikan kita, dan Allah Ta'ala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, bermanfaat kepada agama kita, dan menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Mungkin ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.